Saat suamiku bertugas di luar negeri, ia lupa menyembunyikan sebuah unggahan di media sosial. Unggahan itu seketika menghancurkan seluruh hidupku. Dalam unggahan tersebut, suamiku tersenyum mesra bersama wanita lain, lengkap dengan keterangan foto yang amat menusuk hati. Saat itu juga, aku mengambil keputusan paling nekat, menjual semua aset kami dan menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sebelum kisah ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel Curhatan Bunda, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin amin amin. Pantulan sosok Joko pada cermin besar setinggi plafon di hadapannya terlihat amat sempurna. Setidaknya, itulah yang memenuhi benaknya. Pria berusia 38 tahun ini memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan, memastikan setelan jas Armani pesanan khusus yang membungkus badannya tidak memiliki sedikit pun kerutan. Aroma kuat parfum Baccarat Rouge menyebar di kamar tidur utama yang luasnya mungkin setara dengan rumah bersubsidi tipe 36. Tepat di belakangnya, Lani hanya berdiri diam. Tangannya sibuk melipat baju tidur sutra milik suaminya yang baru saja dilemparkan Joko begitu saja ke lantai. Lani, yang mengenakan daster katun motif bunga dengan warna memudar di bagian lengan, terlihat sangat kontras dengan kemewahan kamar tersebut. Lantai marmer Italia yang dingin menyentuh telapak kakinya yang tidak beralas. Lani memungut jam tangan Rolex Daytona milik suaminya dari atas nakas, lalu mengelapnya perlahan menggunakan kain mikrofiber. Ini adalah rutinitas pagi yang sudah ia jalani selama 7 tahun masa pernikahan mereka. "Lan, dasi Naviku mana?" tanyanya sambil menyebutkan dasi Hermes motif rantai kecil. Joko berseru tanpa menoleh, matanya masih sibuk mengagumi garis rahangnya sendiri di cermin. Nada suaranya bukan berniat bertanya, melainkan terdengar seperti perintah, layaknya suara seorang majikan kepada pelayan yang dianggap lamban. Lani tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya berjalan tenang menuju lemari pakaian pribadinya, membuka laci ketiga pada deretan lemari kaca, lalu mengambil dasi yang diminta. Dengan gerakan efisien, ia berjalan mendekati suaminya. Lani berjinjit sedikit, lalu melingkarkan dasi itu pada kerah kemeja putih Joko yang kaku. Jemarinya yang bersih, tanpa kuteks namun sederhana, bergerak lincah membentuk simpul Windsor yang sempurna. Joko menunduk sedikit, menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik dan iba. "Kamu itu seharusnya dandan sedikit, Lan?" gumam Joko sambil membenarkan posisi kerahnya setelah Lani selesai. "Aku ini sekarang adalah CEO perusahaan multinasional, masa iya istriku terlihat lusuh begini? Lihat itu istrinya Pak Andoko, pagi-pagi sudah blow rambut dan wangi. Pakai gaun yang pantaslah kamu. Daster lagi, daster lagi. Bagaimana kalau tiba-tiba ada tamu mendadak? Kau membuatku malu saja." Lani mundur selangkah. Wajahnya tetap datar, tanpa menunjukkan ekspresi tersinggung sedikit pun. Ia sudah kebal, sebab kalimat-kalimat semacam itu sudah menjadi santapan paginya setiap hari. Joko lupa, atau mungkin memang memilih untuk lupa, bahwa perusahaan multinasional yang kini ia pimpin adalah warisan dari ayah Lani. Joko lupa bahwa setelan jas Armani yang ia kenakan, parfum yang ia semprotkan, bahkan rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah ini, semuanya dibeli menggunakan dividen saham yang kepemilikan utamanya tertulis atas nama Lani Prasetyo, bukan Joko Susilo. "Ini kan di rumah, Mas. Lagi pula aku hanya akan mengantar kamu sampai teras saja," jawab Lani pelan. Suaranya lembut, tetapi menyimpan ketenangan yang menghanyutkan, ibarat permukaan danau yang sangat dalam. "Kamu jadi berangkat naik taksi bandara premium?" "Ya iyalah. Mana mungkin aku menyetir sendiri? Aku lelah," sembur Joko sambil menyambar tas kulit kerjanya. "Ingat ya, aku akan berada di Eropa selama sebulan penuh. Ini bukan liburan, Lan, ini adalah seminar bisnis tingkat tinggi. Aku akan bertemu para investor dari Swiss, Jerman, dan Prancis. Jadwal saya sangat padat, jadi jangan sering-sering menelepon jika tidak ada urusan penting. Aku butuh fokus. Kamu tahu sendiri, kan,
betapa beratnya beban menjadi pemimpin perusahaan? Ah, kamu juga tidak akan mengerti, tahumu hanya belanja sayur dan menonton sinetron. Lani mengangguk patuh. Iya mas, aku mengerti. Padahal, Lani justru mengetahui segalanya. Ia tahu bahwa seminar itu hanyalah sebuah kedok. Ia juga tahu bahwa tidak ada jadwal pertemuan dengan investor di Swiss ataupun Jerman. Yang ada hanyalah reservasi hotel bintang 5 di Paris, Milan dan Santorini, atas nama Joko Susilo dan satu nama lainnya, Rinda Aulia. Rinda Aulia adalah sekretaris pribadi Joko yang usianya baru 24 tahun. Bulan lalu ia memamerkan tas Gucci baru di kantor. Tas yang tagihannya masuk ke kartu kredit tambahan yang dipegang Joko. Lani mengetahui hal ini karena notifikasi tagihan tersebut masuk ke ponsel utamanya, ponsel yang tidak pernah disentuh Joko sebab suaminya terlalu sibuk dengan ponsel-ponsel canggih terbarunya. Oh iya mas, Lani berkata seolah baru teringat sesuatu. Ia lalu berjalan menuju meja kerjanya di sudut kamar, mengambil sebuah map merah tebal. Sebelum kamu berangkat, Pak Dharma, notaris kantor, menitipkan ini kemarin. Katanya ada beberapa dokumen operasional yang harus ditandatangani untuk perpanjangan izin hak guna usaha perkebunan dan rotasi aset pajak tahunan, jelas Lani. Mumpung kamu masih di sini, agar tidak merepotkan mengirim dokumen ini ke Eropa nanti. Joko mendengus kesal, melirik jam tangannya yang berkilau. Aduh Lan, kamu tidak lihat aku sudah terlambat? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Maaf mas. Pak Dharma baru mengantar tadi malam saat kamu sudah tidur. Lani berbohong dengan sangat mulus. Wajahnya menunjukkan kepolosan seorang istri yang sama sekali tidak memahami urusan bisnis. Hanya tanda tangan saja kok. Di sini, dan yang ini. Lani menyodorkan pena Montblanc ke tangan Joko, seraya membuka halaman-halaman yang sudah ia tandai menggunakan kertas stempel kuning. Joko menyambar pena itu dengan kasar. Tanpa repot-repot membaca satu kalimat pun, ia langsung membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Goresan tintanya tebal dan penuh rasa percaya diri. Joko sama sekali tidak tahu apa yang baru saja ia tanda tangani. Ia terlalu sombong untuk membaca, berpikir bahwa Lani terlalu bodoh untuk mengerti soal hukum. Dalam benak Joko, Lani hanyalah seorang wanita rumahan yang beruntung karena dinikahi oleh pria ambisius seperti dirinya. Joko tidak menyadari bahwa lembar kertas di bawah tangannya itu bukanlah sekadar perpanjangan izin HGU ataupun urusan pajak biasa. Kertas itu adalah surat kuasa mutlak, surat yang memberikan wewenang penuh kepada Lani untuk menjual, memindahkan, dan melikuidasi seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di bawah nama perusahaan maupun nama pribadi Joko, yang terafiliasi dengan harta Gonogini, tanpa memerlukan persetujuan ulang dari pihak kedua. Sudah kan? Ribet sekali, ujarnya. Joko menggerutu. Setelah menandatangani kelima lembar dokumen itu, ia melempar pena kembali ke meja sambil berkata, urus sisanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jika perusahaan sampai terkena denda karena kamu terlambat menyetorkan dokumen ini kepada Pak Dharma, kamu yang akan aku salahkan. Iya, Mas. Nanti siang aku akan langsung memanggil Pak Dharma untuk mengambil berkasnya, jawab Lani sambil menutup map merah itu perlahan dan mendekapnya erat di dada. Jantung Lani berdetak stabil, tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah atau keraguan. Joko berjalan keluar kamar dengan langkah lebar. Sepatu pantofel kulitnya beradu keras dengan lantai marmer, menciptakan gema yang menggema di lorong rumah yang megah tersebut. Lani mengikutinya dari belakang, layaknya bayangan yang selalu setia. Di ruang tamu, di bawah langit-langit yang diterangi lampu kristal seharga satu unit mobil keluarga, koper-koper mewah bermerek Louis Vuitton sudah tertata rapi. Rinda nanti menyusul di bandara? Lani bertanya saat sopir taksi premium mulai memasukkan koper-koper itu ke bagasi Alphard hitam yang menjemput. Joko sempat terdiam sejenak, tubuhnya menegang. Namun, ia dengan cepat menutupi kegugupannya dengan meninggikan nada suara. Rinda itu sekretaris. Ya, jelas dia ikut. Siapa yang akan mengatur jadwal pertemuanku kalau bukan dia? Kamu jangan mulai cemburu buta, Lan. Kamu kampungan tahu tidak? Kenapa pikiranmu negatif terus? Ini urusan profesional.
Aku cuma tanya, Mas, jawab Lani sambil tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Hati-hati di jalan. Semoga seminarnya sukses, dan semoga Mas mendapatkan apa yang Mas cari di sana. Joko hanya mengibaskan tangan tanpa menoleh lagi, lalu masuk ke dalam mobil mewah yang terasa dingin dan nyaman itu. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan naik, memisahkan dunia Joko yang gemerlap dengan sosok Lani yang berdiri sendirian di teras rumah pilar putih tersebut. Mobil itu melaju, meninggalkan pekarangan luas dengan rumput yang terpangkas rapi setiap hari. Lani masih berdiri di tempatnya selama beberapa menit, menatap gerbang besi otomatis yang perlahan menutup kembali. Angin pagi menerpa ujung daster yang ia kenakan. Ketika mobil suaminya benar-benar hilang dari pandangan di ujung jalan, bahu Lani yang tadinya sedikit membungkuk kini tegak. Postur tubuhnya berubah total. Aura wanita penurut yang melayani suami dengan takut-takut itu lenyap seketika, digantikan oleh pesona dingin seorang pebisnis ulung. Ia berbalik melangkah masuk ke dalam rumah istananya. Namun, kali ini ia tidak menuju dapur untuk membereskan sisa sarapan Joko. Lani berjalan lurus kembali ke kamar utama. Ia meletakkan map merah berisi surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas meja marmer. Lani menatap pantulan dirinya di cermin yang sama tempat Joko tadi mematut diri. Ia melihat wanita berbaju daster yang kucel, sama seperti hinaan suaminya. Namun, Lani sama sekali tidak merasa hina. Ia perlahan membuka laci rahasia di balik lemari rias, lalu mengeluarkan sebuah ponsel khusus yang tidak pernah diketahui Joko. Ia menekan satu nomor pada panggilan cepat. "Halo, Pak Dharma," ucap Lani. Suaranya tidak lagi lembut dan mengayun, melainkan tegas, tajam, dan penuh otoritas. Ikan sudah masuk perangkap. Dokumen sudah ditandatangani lengkap di atas meterai. Jalankan protokol likuidasi sekarang juga. Saya mau listing penjualan rumah ini tayang di marketplace properti prioritas dalam 1 jam. Hubungi Pak Burhan. Sampaikan saya setuju melepas saham mayoritas hari ini juga. Kita mulai bersih-bersih. Lani memutus sambungan telepon, lalu menatap sekeliling kamar mewah tersebut. Kamar yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya selama bertahun-tahun. Matanya tertuju pada brankas besar di sudut ruangan. "Selamat menikmati 1 bulanmu di Eropa, Mas Joko," bisik Lani pada kesunyian ruangan itu. Bibirnya menyunggingkan senyum misterius yang mengerikan. "Nikmatilah saat-saat terakhirmu merasa menjadi raja, karena saat kamu pulang nanti, kamu bahkan tak akan punya kunci untuk membuka gerbang rumah ini." Di luar, matahari mulai meninggi, menyinari Jakarta yang sibuk. Bagi dunia, ini hanyalah hari Selasa biasa. Tetapi bagi Lani, ini adalah hari pertama eksekusi pembalasan dendam senilai 500 miliar rupiah, dan dia baru saja menarik pelatuknya. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu riuh rendah oleh para pelancong. Namun bagi Joko, keramaian itu terasa seperti karpet merah yang digelar khusus hanya untuk dirinya. Ia berjalan membusungkan dada, menyeret koper carry-on di tangan kanan. Sementara tangan kirinya sibuk memegang ponsel, memastikan tiket business class maskapai Emirates sudah siap di layar. Langkahnya terhenti di dekat gerai kopi premium. Di sana, seorang wanita muda dengan kacamata hitam besar dan topi lebar sedang duduk menyilangkan kaki jenjangnya. Rinda Aulia menoleh begitu merasakan kehadiran Joko. Senyumnya merekah, namun bukan senyum manis yang tulus, melainkan senyum penuh kemenangan. Ia bangkit, membetulkan letak mini dress warna krim yang membalut tubuh rampingnya, lalu menyampirkan tas Lady Dior di bahu. Kontras sekali dengan Lani yang ditinggalkan Joko di rumah beberapa jam lalu. Rinda adalah definisi wanita trofi yang selama ini diidamkan Joko, muda, modis, dan tahu cara memanjakan ego laki-laki. "Lama sekali sih, sayang. Aku sudah menunggu 15 menit loh." Rengek Rinda manja sambil memeluk lengan Joko tanpa ragu. Mereka tak peduli pada tatapan orang-orang di sekitar. Aroma parfum Jo Malone menyeruak, bercampur dengan aroma kopi. "Macet di tol, biasa," jawab Joko sambil mengecup pipi Rinda sekilas. Si Lani tadi pagi agak ribet menyiapkan dokumen kantor. Biasalah, dia akan lambat kalau berpikir. Harus dijelaskan pelan-pelan baru dia mengerti.
Rinda tertawa kecil. Suara tawanya renyah, namun tajam. Istrimu itu, Mas, kuno sekali. Tadi aku lihat cerita temanmu yang main ke rumahmu minggu lalu. Masa dia menyambut tamu pakai daster? Ya ampun, kalau aku jadi kamu, sudah malu sekali. Untung kamu mau ajak aku ke Paris. Coba kalau kamu ajak dia, bisa-bisa dia pakai sandal jepit ke Menara Eiffel. Joko ikut tertawa, merasa validasi yang diberikan Rinda begitu memabukkan. Makanya aku butuh udara segar. Sebulan ini kita puaskan, Rin. Kamu mau beli apa saja? Ayo, limit kartu kredit aman. Si Lani tidak akan tahu. Dia tahunya aku seminar padat dari pagi sampai malam. Paling dia cuma berani mengirim pesan menanyakan sudah makan apa belum. Mereka berjalan menuju konter check-in prioritas. Joko menikmati tatapan iri beberapa pria yang melihatnya menggandeng wanita secantik Rinda. Ia merasa dirinya adalah raja dunia. Dalam benaknya, ia adalah pengusaha sukses yang berhak mendapatkan semua kemewahan ini. Ia lupa bahwa kartu kredit Black Card di dompetnya adalah kartu tambahan dari rekening utama istrinya. Ia lupa bahwa tiket pesawat puluhan juta rupiah itu dibayar dari dividen perusahaan yang didirikan oleh mertuanya. Ego telah membutakan logika dasarnya. Setelah melewati imigrasi dan duduk di lounge, Rinda mulai membuka tabletnya, memperlihatkan deretan foto tas dan sepatu dari situs butik di Paris. Rinda berkata, "Mas, nanti di Champs-Élysées kita mampir ke butik ini ya. Teman-teman sosialitaku menitip untuk melihat model baru. Tapi, aku sendiri mau membeli yang edisi terbatas agar mereka merasa iri." "Beres, ambil saja yang kamu suka," jawab Joko santai sambil menyeruput jus jeruk. "Anggap ini bonus karena kinerja kamu di kantor sangat bagus." Baginya, uang sama sekali bukan masalah. Uang selalu tersedia, mengalir deras seperti air keran yang tidak pernah ia khawatirkan tagihan bulanannya. Beberapa jam setelahnya, pesawat raksasa tersebut mulai bergerak perlahan meninggalkan Garbarata. Deru mesin jet terdengar halus tetapi sangat bertenaga. Ketika roda pesawat meninggalkan landasan pacu Jakarta, Joko menoleh keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta terlihat mengecil di bawah sana. Ia merasa benar-benar lepas, bebas dari Lani yang menurutnya membosankan, serta bebas dari rutinitas rumah yang monoton. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa momen lepas landas itu adalah saat di mana jaring laba-laba yang ia tinggalkan di rumah mulai menjerat lehernya sendiri. Sementara itu, suasana hening menyelimuti setiap sudut rumah mewah mereka di Pondok Indah. Tidak terdengar suara televisi ataupun deru mesin cuci. Lani juga sudah beranjak dari teras. Di dalam kamar utama, yang kini terasa lebih luas tanpa kehadiran Joko, Lani berdiri tegak di depan cermin besar. Daster katun bermotif bunga yang dikenakan pagi tadi sudah tergeletak di lantai, mirip kulit ular yang baru saja berganti. Tubuhnya kini terbalut blazer putih gading dengan potongan tegas dan celana bahan berwarna krem yang pas membalut kakinya. Rambutnya, yang tadinya hanya dikuncir asal-asalan, kini tergerai rapi. Hitam berkilau setelah dicatok dengan cepat. Wajahnya yang semula polos kini dipoles riasan tipis namun elegan, menonjolkan tulang pipi yang tegas dan sorot mata yang tajam. Inilah Lani yang sesungguhnya, seorang lulusan terbaik jurusan bisnis internasional yang sengaja memadamkan sinarnya demi suami yang merasa tidak aman. Ia kemudian berjalan menuju lemari pakaian Joko. Tujuannya bukan untuk merapikan isinya, melainkan untuk menggeser panel kayu yang tersembunyi di balik deretan jas. Setelah menekan tombol rahasia yang tersamar, panel itu terbuka, menampakkan sebuah brankas baja yang tertanam kuat di dinding. Lani memutar kombinasi angka itu dengan cepat. Kombinasi itu adalah tanggal lahir almarhum ayahnya, bukan tanggal pernikahannya dengan Joko. Pintu brankas itu terbuka dengan bunyi klik yang berat. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan sertifikat tanah, BPKB mobil mewah yang ada di garasi, obligasi pemerintah, dan tumpukan logam mulia. Di rak paling atas tersimpan sebuah laptop MacBook Pro berwarna abu-abu tua yang tidak pernah ia keluarkan selama Joko berada di rumah. Lani mengambil laptop itu, membawanya ke meja kerja, lalu menyalakannya. Jari jemarinya langsung menari lincah di atas keyboard. Layar laptop menampilkan grafik saham,
saldo rekening di berbagai bank, dan valuasi aset properti secara real-time. Lani kemudian membuka aplikasi pelacak penerbangan. Sebuah titik pesawat kecil terlihat baru saja meninggalkan wilayah udara Jawa Barat, terbang menuju Singapura untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. "Selamat jalan," gumam Lani dingin. Ia meraih ponsel khususnya dan menekan tombol panggil. Nada sambungnya tidak butuh waktu lama. "Selamat siang, Bu Lani. Apakah Bapak sudah berangkat?" Suara bariton Pak Dharma terdengar di ujung telepon. "Sudah, Pak. Pesawat baru saja lepas landas," jawab Lani sambil terus menatap layar laptopnya. "Aktifkan rencana likuidasi total sekarang. Saya tidak mau menunggu 1 bulan. Kita selesaikan semuanya dalam waktu 2 minggu." "Baik, Bu. Sesuai instruksi Ibu kemarin, saya sudah menghubungi pihak pengembang yang berminat dengan rumah Pondok Indah. Mereka menawar 65 miliar tunai karena lokasinya strategis. Harga ini di bawah pasar, sebab harga pasarannya sekitar 80 miliar. Apakah Ibu setuju? Lepas saja di 60 miliar jika mereka bisa transfer dalam 3 hari kerja," potong Lani cepat. Ia tidak membutuhkan negosiasi yang alot, ia hanya butuh kecepatan. "Saya ingin rumah ini sudah kosong sebelum Joko menginjakkan kaki kembali di Jakarta." "Bagaimana dengan mobil?" tanya Pak Dharma. "Dealer mobil sport rekanan kita siap menampung Ferrari dan Porsche milik Pak Joko. Mereka akan datang sore ini untuk inspeksi unit. Harganya mungkin turun 20% karena kita jual borongan." "Jual? Saya tidak peduli harganya turun," tegas Lani. "Yang penting uangnya masuk ke rekening penampungan Trust Fund Singapura besok lusa." "Oh ya, Pak Dharma. Pastikan saham perusahaan diakuisisi oleh Grup Burhan. Saya sudah kirimkan surat kuasa yang ditandatangani Joko tadi pagi via kurir instan ke kantor Bapak. Itu adalah senjata utama kita." Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Dharma menjawab dengan nada kagum yang tertahan. "Bu Lani, dengan surat kuasa mutlak ini, Pak Joko secara hukum telah menyerahkan lehernya sendiri. Dia tidak akan bisa menuntut balik karena tanda tangannya asli dan telah dibubuhi meterai. Apakah Ibu yakin tidak ingin menyisakan sedikit aset untuknya? Mungkin sebuah apartemen kecil di pinggiran?" Lani terdiam, memutar kursi kerjanya dan menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding kamar. Itu adalah foto 7 tahun lalu, ketika Joko masih terlihat sederhana dan berjanji untuk membahagiakannya. Janji yang kini terasa seperti lelucon paling pahit. Ingatannya melayang pada ucapan Joko pagi tadi, "Kuli tidak level?" "Tidak, Pak," jawab Lani. Suaranya sedingin es. "Sisakan saja baju-baju bekasnya. Dia bilang dia seorang CEO hebat, bukan? Biarkan dia membangun kekayaannya sendiri dari nol, seperti yang selalu ia sombongkan kepada teman-temannya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik keluarga saya." "Dimengerti, Bu. Kami bergerak sekarang." Telepon pun ditutup. Lani kembali fokus ke laptop, membuka akses perbankan online. Di sana terpampang daftar kartu kredit yang dipegang Joko dan Rinda, dengan limit tak terbatas, fasilitas yang diberikan bank karena besarnya deposito Lani. Lani mengarahkan kursor ke menu pengaturan kartu. Ada dorongan kuat di hatinya untuk langsung memblokir semua kartu itu demi membuat Joko malu saat transit di Singapura nanti. Namun, Lani menggeleng pelan. Itu terlalu cepat dan tidak elegan. "Belum waktunya," bisiknya pada diri sendiri. "Bersenang-senanglah dulu. Makanlah foie gras dan caviar itu. Belilah tas-tas mahal itu. Biarkan tagihannya menumpuk setinggi langit. Semakin tinggi kalian terbang, semakin remuk tulang kalian saat jatuh nanti." Lani menutup laptopnya. Ia bangkit, berjalan keluar kamar, dan menuruni tangga melingkar yang megah. Ia kemudian memanggil kepala asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruang tengah. "Bei Inah," panggil Lani. "Iya, Nyonya," jawab wanita parubaya itu sambil tergopoh-gopoh menghampiri. "Mulai cicil membereskan barang-barang pribadi saya. Masukkan juga barang-barang Bapak ke koper. Kumpulkan semuanya di ruang tamu.
Nanti saya akan menyortir mana yang akan dibuang dan mana yang akan disimpan di kardus. Dan tolong siapkan makan siang saya. Saya mau steak wagyu medium rare dan segelas wine. Saya sedang ingin merayakan sesuatu. Bei Inah tampak bingung. Merayakan apa, Nyonya? Ulang tahun Nyonya kan masih lama. Lani tersenyum. Kali ini senyumnya tulus, senyum seseorang yang baru saja melepaskan rantai besi yang membelenggu kakinya selama bertahun-tahun. Merayakan kebebasan, Bi. Merayakan hidup yang baru. Siang itu di ketinggian 35.000 kaki, Joko tertidur pulas di kursi flatbed, tengah memimpikan liburan indahnya. Ia sama sekali tak menyadari bahwa di bawah sana, tanah tempatnya berpijak tengah digali, siap mengubur masa depannya dalam-dalam. Angin malam musim gugur di Paris berhembus perlahan, membawa aroma croissant dan parfum mahal yang menguar dari restoran Le Jules Verne di lantai 2 Menara Eiffel. Bagi Joko, malam itu adalah puncak kejayaan dirinya sebagai seorang pria sejati. Ia duduk di meja paling istimewa dekat jendela, dengan pemandangan kerlap-kerlip kota Paris membentang di bawah kakinya, bagaikan hamparan berlian. Di hadapannya, Rinda terlihat memukau dengan gaun malam sutra merah marun yang mengekspos bahu mulusnya. Pemandangan ini kontras dengan taplak meja putih bersih dan gelas kristal yang berisi Chateau Margaux tahun 1996. Joko menyesap anggurnya perlahan, membiarkan rasa sepat yang mewah itu membasahi tenggorokannya. Saat itu, ia benar-benar merasa dirinya bak raja dunia. 3 hari telah berlalu sejak ia meninggalkan Jakarta, meninggalkan rutinitas membosankan, dan istri yang dirasanya kian hari kian tidak menarik. Di Paris, Joko merasa hidupnya kembali. Rinda, dengan tawa renyah dan tatapan memuja, membuat Joko merasa dihargai dan gagah, benar-benar seperti CEO sungguhan yang dikagumi. "Mas, pemandangannya bagus sekali ya," ujar Rinda manja. Matanya yang memantulkan cahaya lilin tampak berbinar-binar. Ia mengulurkan tangan, lalu menyentuh punggung tangan Joko di atas meja. "Terima kasih sudah mengajakku ke sini. Kamu memang berbeda dari pria-pria lain, kamu sangat berkelas." Pujian itu seketika melambungkan ego Joko, setinggi puncak menara tempat mereka berada. "Apa sih yang tidak kulakukan untukmu? Kamu adalah inspirasiku, Rin. Jika aku di Jakarta, bawaannya suntuk terus." Di rumah, melihat istri memakai daster, muka berminyak, membicarakan tagihan listrik, semua itu menghancurkan mood. "Bersama kamu, rasanya aku bisa menaklukkan seluruh dunia." Rinda tersenyum miring, merasa telah menang telak. "Masa sih seburuk itu? Bukankah Lani menemanimu dari nol?" tanyanya. "Menemani dari nol apanya?" Joko mendengus, sebab efek alkohol mulai membuatnya semakin berani dan gegabah. "Aku yang bekerja keras banting tulang di kantor. Dia hanya ongkang-ongkang kaki di rumah, menikmati hasilnya. Dia beruntung kunikahi. Coba kalau tidak, mungkin dia sudah menjadi perawan tua." Joko didorong oleh rasa superioritas yang meledak-ledak dan keinginan kuat untuk memvalidasi kebahagiaannya sendiri. Joko merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru. Ia ingin dunia tahu betapa bahagianya dia malam ini, ingin memamerkan trofinya. "Foto dulu sayang," perintah Joko. Rinda segera berpose, memiringkan kepalanya sedikit agar terlihat lebih tirus. Berlatar lampu kota Paris yang tampak buram, namun tetap terlihat estetik. Cekrek. Hasil fotonya sempurna. Joko dan Rinda tersenyum lebar. Gelas wine mereka bersentuhan, berlatar belakang kemewahan yang tak terbantahkan. Joko lalu membuka aplikasi Instagram. Jempolnya menari di atas layar, mengetikkan kalimat yang muncul begitu saja dari lubuk hati kecilnya yang paling gelap. Kalimat itu adalah campuran dari kesombongan, kejahatan, dan kebodohan yang fatal. Ia sama sekali tidak memikirkan Lani, apalagi perasaan istrinya. Dalam benaknya, Lani tidak punya Instagram, atau kalaupun punya, ia terlalu gaptek untuk mengecek story. Lagi pula, Joko merasa berhak dan yakin bahwa Lani tidak akan berani melawannya. Tanpa ragu, Joko menekan tombol post to your story. Tak lama, caption itu terpampang jelas di bawah foto mereka berdua. "Malam ini aku bersama wanita terbaikku,
tidak seperti wanita yang di rumah sekarang. Kucel, tidak level. Joko meletakkan ponselnya di meja, kembali menatap Rinda dan tersenyum puas. Ia tidak menyadari bahwa sinyal 5G di Paris bekerja secepat kilat, mengirimkan data itu menyeberangi benua dan samudra, mendarat tepat di sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta. 7 jam lebih awal di Jakarta, waktu menunjukkan pukul dini hari. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan. Namun Lani belum tidur. Ia duduk di ruang kerjanya yang kini terlihat seperti pusat komando. 3 monitor besar menyala di hadapannya, menampilkan data perbankan offshore, draft akta jual beli notaris, serta grafik pergerakan saham. Lani tidak lagi terlihat seperti wanita yang memakai daster. Ia mengenakan piyama sutra hitam, rambutnya digulung rapi ke atas, dan kacamata anti radiasi bertengger di hidungnya. Wajahnya yang diterangi cahaya biru dari layar monitor terlihat pucat, namun memancarkan aura menakutkan. Sejak keberangkatan Joko, Lani telah bekerja dalam senyap dan diam. Ia sudah memindahkan 40% aset likuid ke rekening aman. Rumah telah memasuki tahap negosiasi akhir dengan pembeli, dan mobil-mobil mewah sudah dijadwalkan untuk diangkut besok pagi. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun, hati kecil Lani masih menyisakan sebutir keraguan. Apakah ia terlalu kejam? Apakah suaminya benar-benar seburuk itu hingga pantas dihancurkan sampai ke akar-akarnya? Bagaimanapun juga, mereka pernah saling mencintai. Ting! Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Lani yang tergeletak di samping cangkir teh chamomile. Layar ponsel itu menyala, menampilkan Joko Susilo posted story. Lani terdiam sejenak. Tangannya yang memegang mouse berhenti bergerak. Selama 3 hari ini, Joko tidak pernah menghubunginya secara pribadi. Tidak ada pesan, aku sudah sampai. Tidak ada kabar basa-basi. Dan sekarang, notifikasi pertama yang ia dapatkan adalah sebuah story umum. Hal itu membuat jarinya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena firasat yang sangat buruk. Lani membuka kunci layar ponsel, mengetuk lingkaran foto profil Joko yang dikelilingi warna gradasi ungu oranye khas Instagram. Gambar itu pun muncul, menampakkan pemandangan Paris, makan malam romantis, wajah Joko yang merah padam karena alkohol, dan wajah Rinda yang tersenyum penuh kemenangan. Kemudian, mata Lani turun, membaca tulisan putih dengan latar belakang hitam transparan. Malam ini aku bersama wanita terbaikku. Tidak seperti wanita yang di rumah sekarang. Kucel, tidak level. Napas Lani tercekat. Bukan karena sedih atau patah hati, melainkan karena rasa tidak percaya. Ia membaca kalimat itu sekali lagi, kucel, tidak level. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, menabrak dinding-dinding kesabarannya hingga runtuh tak bersisa. Sebutir keraguan yang sempat ada di hatinya kini menguap seketika. Ia terbakar oleh api dingin yang menjalar di seluruh pembuluh darah. Air mata yang seharusnya jatuh justru mengkristal, berubah menjadi tekad yang sekeras baja. Lani tidak menangis. Wajahnya justru berubah menjadi sangat tenang, terlalu tenang. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Baiklah mas, bisik Lani pelan. Suaranya memecah kesunyian ruangan. Jika menurutmu aku kucel dan tidak level, maka aku pastikan kamu tidak akan pernah lagi bisa menggapai levelku. Lani segera melakukan tangkapan layar screenshot pada story tersebut dan menyimpannya di folder bernama The End. Kemudian, ia menghubungkan ponselnya ke printer nirkabel di sudut ruangan. Mesin itu berdesing, mencetak bukti penghinaan itu di atas kertas foto glossy berkualitas tinggi. Lani berencana membingkai bukti itu sebagai penanda bahwa ia berhenti menjadi istri dan mulai bertindak sebagai eksekutor. Pandangannya kembali teralih ke 3 monitor yang ada di hadapannya. Di layar tengah, tampak laman konfirmasi transfer dana dari rekening gabungan. 95% isi rekening itu adalah uang warisan Lani yang kini dialihkan ke sebuah rekening trust fund di Zurich, Swiss. Jumlahnya fantastis, deretan angka nolnya membentang panjang. Selama 2 hari terakhir, ia masih menahan diri menekan tombol konfirmasi, berharap Joko berubah pikiran atau menunjukkan sedikit saja rasa hormat.
Namun, unggahan Instagram itu sudah menjadi jawaban yang sangat jelas, sebuah deklarasi perang. Lani tidak lagi ragu. Tangannya bergerak mantap menggeser tetikus, mengarahkan kursor putih tepat di atas tombol hijau bertuliskan Authorize Transfer. Selamat menikmati makan malam terakhirmu sebagai orang kaya, Joko, gumamnya. Terdengar bunyi klik. Layar berkedip sesaat. Lingkaran memuat berputar selama 3 detik yang terasa sangat lama. Kemudian, muncul tulisan hijau, transaksi berhasil. Seketika itu juga, saldo di rekening utama Joko Susilo langsung berubah menjadi 0 rupiah. Namun, pekerjaan Lani belum selesai. Ia segera membuka tab berikutnya, yaitu portal administrasi kartu kredit. Lani meninjau daftar transaksi Joko di Paris, Hotel Bintang 5, Butik Hermes, dan restoran Le Jules Verne. Total tagihan sementara sudah mencapai 350 juta rupiah hanya dalam 3 hari. Lani menyeringai tipis. Ia memutuskan untuk tidak memblokir kartu itu sekarang. Belum, pikirnya. Habiskan lagi, Mas. Gesek terus sampai limitmu benar-benar jebol. Aku ingin melihat ekspresimu saat kamu menyadari bahwa kartu plastik itu hanyalah sampah tanpa adanya uangku yang menjamin di baliknya. Lani menutup laptopnya, menimbulkan bunyi tab yang tegas. Ia kemudian berdiri, berjalan menuju jendela kamar, dan menatap langit Jakarta yang masih gelap gulita. Di kejauhan, azan subuh sayup-sayup mulai terdengar, menandakan hari baru telah dimulai. Hari ini, Lani bukan lagi sekadar istri yang terabaikan, melainkan wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasib suaminya. Di Paris, Joko mungkin sedang tertawa lepas, tetapi di Jakarta, Lani baru saja menekan tombol kiamat bagi kehidupan finansial suaminya, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pagi ini, halaman depan rumah mewah bernomor 88 di kawasan elit Pondok Indah terlihat tidak biasa. Kawasan yang biasanya sunyi dan hanya dilewati mobil patroli keamanan itu, kini dipenuhi 3 truk derek besar yang parkir berjejer memblokir sebagian badan jalan. Lani sama sekali tidak peduli pada tatapan bingung para tetangga yang mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka. Ia berdiri tegak di ambang pintu utama, memegang papan klip digital. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar, menyembunyikan mata yang belum tidur semalaman. Di hadapannya, berdiri Pak Haryo, perwakilan dari konsorsium properti yang sudah dihubungi oleh Pak Dharma tadi malam. Pria paruh baya itu tampak berkeringat dingin, seolah tidak percaya dengan keberuntungan besar yang tiba-tiba jatuh ke pangkuannya pagi ini. Bu, saya harus konfirmasi sekali lagi demi prosedur legalitas, ujar Pak Haryo sambil menyeka dahinya dengan sapu tangan. Suaranya sedikit bergetar. Ibu yakin melepas properti seluas 1000 meter persegi ini, beserta perabot lengkapnya di angka 60 miliar rupiah? Harga pasaran di blok ini minimal 85 miliar, Bu. Jika Ibu mau bersabar sebulan saja, kita pasti bisa mendapat harga 75 miliar. Lani menatap pria itu dengan pandangan datar, sementara angin pagi menerbangkan ujung rambutnya. Pak Haryo, saya tidak menjual properti ini untuk mencari untung. Saya menjualnya segera. Saya tidak punya waktu 1 bulan, bahkan saya tidak punya waktu 1 minggu, ujar Lani. Ia melanjutkan, penawaran saya sederhana, 60 miliar bersih. Pajak penjual akan saya tanggung. Uang harus masuk rekening saya maksimal besok siang. Kalau Bapak tidak sanggup, saya akan telepon kompetitor Bapak sekarang juga. Pak Haryo buru-buru mengangkat tangan karena panik. Jangan, Bu. Sanggup. Kami sangat sanggup. Klien kami sudah menyiapkan dananya. Draft akta jual-beli juga sudah kami siapkan. Tinggal tanda tangan Ibu sekarang, dan pelunasan akan dilakukan besok via RTGS. Bagus. Tanda tangan di mana? Tanpa membuang waktu membaca klausul yang bertele-tele, Lani segera membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Bagi Lani, rumah ini bukan lagi sebuah istana. Dinding-dinding marmer yang dulu ia pilih, lampu gantung kristal yang ia impor dari Ceko, semuanya kini terasa seperti penjara masa lalu. Menjualnya dengan harga murah bukanlah kerugian, melainkan hanya biaya untuk membuang sampah. Begitu urusan rumah selesai, Lani beralih menuju garasi.
Di sana, tim dari dealer mobil bekas mewah sudah menunggu, menatap koleksi mobil Joko dengan mata berbinar. Ada Ferrari 488 Spider merah menyala, Porsche Cayenne hitam, dan Alphard putih tipe terbaru. Semua mobil itu adalah bayi-bayi Joko. Joko lebih sering mengelus kap mesin Ferrari itu daripada membelai rambut istrinya. Kondisinya istimewa semua, Bu, puji kepala mekanik setelah selesai mengecek mesin. Kilometernya rendah sekali. Bapak pasti sangat sayang pada mobil-mobil ini. Ya, saking sayangnya dia sampai lupa kalau BPKB-nya atas nama saya, sahut Lani dingin. Berapa total semuanya? Sesuai kesepakatan telepon tadi pagi, Ibu. Kami ambil borongan 8,5 miliar. Itu harga pedagang, Bu, karena kami harus menjualnya lagi. Angkut, perintah Lani singkat. Kini, satu persatu mobil kebanggaan Joko itu ditarik naik ke atas truk derek. Lani menyaksikan saat Ferrari merah, simbol maskulin rapuh suaminya, terangkat miring. Rantai besi mengikat roda-rodanya yang mengkilap. Ada kepuasan batin yang aneh saat melihat benda yang paling dipuja suaminya diperlakukan seperti barang rongsokan yang diangkut secara paksa. Ketika truk terakhir menderu pergi membawa Alphard putih, garasi itu kini melompong. Kosong, luas, tetapi hampa, hanya menyisakan noda oli kecil di lantai epoksi. Lani kembali masuk ke dalam rumah. Pekerjaan fisiknya belum selesai. Ia berjalan menuju kamar utama, melewati ruang tamu yang sofa-sofa kulit Italianya sudah ditempeli stiker sale oleh tim Pak Haryo. Di dalam ruang ganti, Lani menarik keluar 5 kardus bekas mie instan yang ia minta dari pos satpam kompleks. Kardus coklat murah dengan tulisan mie instan tampak sangat kontras saat diletakkan di atas karpet bulu domba yang lembut. Lani membuka lemari pakaian Joko. Deretan jas Armani, Hugo Boss, kemeja sutra, dan celana berbahan wol tergantung rapi berdasarkan gradasi warna. Aroma parfum Joko masih menempel kuat di sana. Aroma yang dulu Lani anggap sebagai wangi kesuksesan, kini justru tercium seperti bau pengkhianatan. Tanpa memilah-milah, Lani langsung menarik segenggam gantungan sekaligus. Ia melepaskan jas-jas mahal itu dan melemparkannya begitu saja ke dalam kardus mie instan. Tidak ada lipatan rapi, tidak ada kapur barus pelindung. Kain-kain wol kualitas terbaik itu dipaksa tertekuk, ditindih oleh sepatu loafer kulit, lalu ditumpuk lagi dengan celana dalam dan kaos kaki bekas. Bunyi sreet lakban coklat yang ditarik Lani terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Kardus pertama segera ditutupnya dengan gerakan yang kasar. Jas senilai 50 juta rupiah kini mendekam di dalam kardus bekas yang tak berharga. Lani bekerja tanpa emosi, layaknya sebuah robot. Satu persatu, kardus-kardus itu terisi hingga penuh. Koleksi jam tangan Joko yang tertinggal, yang nilainya tidak seberapa dibandingkan yang ia bawa ke Eropa, dimasukkan Lani ke dalam kantong kresek hitam, lalu diselipkan di sela tumpukan pakaian. Lani ingin memastikan, saat Joko membuka kardus-kardus ini, pria itu akan merasa seperti seorang pengemis yang menerima sumbangan bencana alam. Tepat ketika Lani menyeret kardus terakhir ke teras depan, seorang tetangga kebetulan melintas. Bu Siska, wanita parubaya yang terkenal sebagai pusat informasi sekaligus biang gosip di kompleks tersebut, langsung memperlambat langkah jalan paginya. Matanya menyipit, mengamati garasi yang kosong, serta tumpukan kardus mie instan di teras rumah yang megah itu. Loh, Jeng Lani, kenapa berantakan sekali? Mau pindahan? Tanya Bu Siska. Pandangannya menyelidik tajam, mencoba mengintip ke dalam rumah. Lani menegakkan tubuh, menyeka sedikit keringat yang ada di pelipisnya. Ia memasang senyum termanis sekaligus paling palsu yang ia miliki. Bu Siska, bukan pindah kok, Bu. Ini Mas Joko ingin merenovasi total interior rumah. Katanya ia bosan dengan suasana yang lama. Ingin mengganti konsep menjadi minimalis industrial yang lebih kekinian. Jadi, semua barang lama dijual agar rumahnya benar-benar kosong. Oh alah, pantas saja mobil-mobilnya juga sudah tidak ada. Bu Siska mengangguk-angguk percaya, karena baginya orang kaya memang seringkali memiliki tingkah yang aneh. Oh, kalau kardus-kardus ini isinya adalah baju-baju lama Mas Joko yang akan disumbangkan ke panti asuhan. Sengaja ditaruh di kardus biasa agar mudah saat diangkut.
Lani berbohong tanpa sedikit pun berkedip. Sementara dalam hati, ia tergelak karena memang sebentar lagi Joko akan menjadi anak asuh. Saya sendiri mau stay cation di hotel selama sebulan penuh saat renovasi berlangsung. Mumpung Mas Joko masih di Eropa. Wah, enak sekali ya menjadi Jeng Lani. Suami sukses, rumah direnovasi, dan liburan pun jalan terus. Bu Siska berujar dengan nada iri yang tidak ia sembunyikan, lalu melenggang pergi. Lani menatap punggung tetangganya tersebut. Akan saya sampaikan salamnya, Bu. Tepat saat dia sudah menjadi gelandangan nanti, batin Lani. Menjelang siang, suasana di rumah itu benar-benar sunyi. Tim properti sudah pergi membawa kunci duplikat, dan truk towing juga sudah melaju jauh. Kardus-kardus berisi harta Joko sudah ditumpuk di pos satpam depan kompleks, disertai pesan, tolong simpan barang bekas Pak Joko ini. Nanti dia akan ambil sendiri kalau sudah pulang. Lani berdiri sekali lagi di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong. Suara langkah kakinya bergema, memantul tajam di dinding. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Udara di rumah itu terasa berbeda, jauh lebih ringan. Beban bertahun-tahun melayani ego seorang pria narsis seolah ikut terangkat, bersamaan dengan perginya barang-barang mewah tersebut. Ponselnya bergetar, menunjukkan notifikasi dari M-Banking. Ada dana masuk sebesar 1 miliar rupiah sebagai pelunasan rumah di Pondok Indah. Semenit kemudian, notifikasi lain menyusul. Dana masuk 500 juta rupiah, berita pelunasan unit kendaraan. Lani menatap layar ponselnya. Angka-angka itu berbaris rapi, siap untuk digabungkan dengan dana utama yang telah disiapkan. Ia tidak merasa sedih kehilangan rumah, tempat ia menghabiskan 7 tahun usianya. Rumah adalah tempat di mana hati berada, dan hatinya sudah lama mati di tempat yang dingin ini. Ia mengambil tas jinjing kecil, satu-satunya barang yang ia bawa. Di dalamnya hanya ada paspor, laptop, dan juga dompet. Ia berjalan keluar, menutup pintu utama yang terasa berat untuk terakhir kalinya, namun ia tidak menguncinya. Untuk apa dikunci? Sudah tidak ada lagi barang berharga di dalam sana. Sebuah taksi Bluebird biasa, bukan Silverbird atau mobil mewah, sudah menunggu di depan gerbang. Lani segera masuk ke kursi belakang. "Kemana, Bu?" tanya sopir taksi itu. "Bandara Halim, Pak." "Saya ada penerbangan privat," jawab Lani dengan tenang. Saat taksi itu melaju meninggalkan kompleks perumahan, Lani sama sekali tidak menoleh ke belakang. Ia mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya, mematahkannya menjadi 2 bagian, lalu membuka jendela mobil. Angin Jakarta yang panas menerpa wajahnya saat ia melemparkan kepingan kartu itu ke jalanan aspal. Joko Susilo telah kehilangan rumah, mobil, dan istrinya hari ini. Tetapi dia masih belum mengetahuinya. Dia masih punya waktu 3 minggu untuk menikmati kebodohannya, sebelum ia pulang ke neraka yang baru saja selesai dibangun oleh Lani. Suara ketukan sepatu hak tinggi stiletto bergema tajam di lobi lantai 25 gedung Menara Kencana, memecah keheningan pagi di kantor pusat PT Global Sinergi. Para karyawan yang sedang asyik menyeruput kopi pagi atau bergosip di bilik kerja mendadak terdiam. Mata mereka tertuju pada sosok wanita yang berjalan dengan langkah tegap dan aura yang mengintimidasi. Bukan karena wanita itu asing, melainkan karena mereka mengenali sosok Lani, istri dari bos besar mereka. Namun, ini adalah Lani dalam versi yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi Lani yang ramah, yang biasanya datang membawakan bekal makan siang untuk Joko dengan pakaian sederhana dan senyum malu-malu. Hari itu, Lani mengenakan setelan pantsuit hitam dari Saint Laurent. Rambutnya disanggul modern, dan tatapan matanya setajam elang yang mengincar mangsa. Lani tidak berhenti di meja resepsionis. Ia berjalan lurus menuju ruang rapat direksi, diikuti oleh Pak Dharma dan 2 asisten pengacara yang membawa tumpukan dokumen tebal. "Maaf Bu Lani," seru sekretaris baru Joko yang mencoba mengejar dengan panik. "Bapak sedang tidak ada di tempat. Ruang rapat direksi sedang dipakai untuk rapat internal divisi keuangan. Ibu tidak bisa masuk sembarangan." Lani berhenti tepat di depan pintu ganda kayu jati yang kokoh tersebut. Ia menoleh perlahan, menatap sekretaris muda itu dengan dingin.
Saya tidak mencari suamimu, maksud saya atasanmu. Dan koreksi sedikit, ini bukan sembarangan. Ini adalah perusahaan saya. Tanpa menunggu jawaban, Lani mendorong pintu ruang rapat hingga terbuka lebar. Suara benturannya terdengar sangat keras. Suasana di dalam ruangan seketika hening. 6 orang direktur dan komisaris yang duduk memutari meja oval panjang menoleh kaget. Asap rokok dan aroma kopi memenuhi seluruh ruangan. Di ujung meja, kursi direktur utama yang biasanya diduduki Joko tampak kosong. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian," sapa Lani dengan nada datar namun bervolume jelas. "Silakan duduk kembali. Rapat divisi keuangan dibubarkan. Kita ganti agenda sekarang menjadi rapat umum pemegang saham luar biasa." Salah satu direktur senior, Pak Handojo, berdiri dengan wajah merah padam. "Bu Lani, apa-apaan ini? Kami sedang membahas proyeksi kuartal 3. RUU PSLB tidak bisa diadakan mendadak begini tanpa undangan resmi minimal 14 hari sebelumnya. Mana Pak Joko? Ini melanggar anggaran dasar perusahaan." Lani berjalan santai menuju kursi kosong di ujung meja, kursi kebesaran Joko. Ia menarik kursi itu, duduk dengan punggung tegak, dan meletakkan map merah yang ia bawa di atas meja. "Pak Handojo," Lani menyebut nama itu seperti memanggil anak kecil yang nakal. "Apakah Anda lupa siapa pemilik saham pengendali dalam akta pendirian perusahaan ini? 90% saham PT Global Sinergi tercatat atas nama Lani Prasetyo, sementara Joko Susilo hanya memiliki 0%. Dia hanya profesional yang saya tunjuk, atau lebih tepatnya, boneka pajangan saya." Direktur lain menyanggah, namun manajemen operasional sepenuhnya ada di tangan Pak Joko. Ibu tidak bisa mengambil alih begitu saja. Lani tersenyum tipis. Ia membuka map merah itu, lalu mengambil dan menyodorkan lembar surat kuasa mutlak ke tengah meja, yang sudah ditandatangani Joko sebelum keberangkatannya. Joko Susilo secara sadar dan tanpa paksaan telah menandatangani surat kuasa ini 3 hari lalu. Isinya memberi saya wewenang penuh mengambil segala tindakan hukum terkait aset dan kepemilikan saham, termasuk menjual perusahaan ini. Ada tanda tangan basah bermaterai dan disaksikan oleh notaris. Adakah pertanyaan hukum lain? Keenam pria di ruangan itu terdiam, saling bertukar pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka sangat memahami arti surat tersebut. Joko, dalam keangkuhannya yang malas membaca dokumen, telah menyerahkan lehernya sendiri ke meja eksekusi. "Bagus," lanjut Lani. "Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akan panggilkan tamu utama kita hari ini. Silakan masuk, Pak Burhan." Pintu ruangan kembali terbuka, dan masuklah seorang pria bertubuh gempal mengenakan setelan jas abu-abu, dengan cerutu yang belum dinyalakan di tangannya. Dialah Tuan Burhan, pemilik Burhan Corp, kompetitor bebuyutan yang selama ini bersaing sengit dan saling menjatuhkan dengan Joko. Melihat Burhan memasuki markas musuhnya dengan senyum lebar, para direktur Global Sinergi merasa kiamat sudah dekat. "Selamat pagi rekan-rekan," sapa Burhan dengan suara berat yang syarat kemenangan. Burhan mengangguk hormat pada Lani, lalu berkata, "Terima kasih atas undangannya, Bu Lani." Langsung saja ke intinya. Lani, yang memang tidak ingin berbasa-basi, menatap Burhan dengan tajam. "Pak Burhan, sesuai dengan pembicaraan telepon kita kemarin, saya menawarkan 100% kepemilikan saham saya di PT Global Sinergi kepada Burhan Corp." Seketika suara riuh rendah pecah di ruangan itu. "Dijual ke Burhan? Ini gila. Pak Joko pasti akan mengamuk." Lani mengetuk meja dengan pulpennya sekali. Ketukan yang keras itu segera menciptakan keheningan total. "Berapa harganya?" tanya Lani pada Burhan. "Saya tawar di angka valuasi aset bersih saja, Bu Lani, tanpa goodwill. 350 miliar rupiah tunai, jawab Burhan dengan santai. Itu harga yang sangat murah untuk perusahaan sekelas Global Sinergi, ini adalah harga penghinaan, balas Lani cepat, membuat para direksi ternganga. Tapi, ada satu syarat mutlak yang harus tertulis dalam klausul akuisisi hari ini. Apa itu, Bu? Burhan mencondongkan tubuhnya, tampak tertarik. Lani melakukan hal yang sama, matanya berkilat penuh dendam yang terukur.
Begitu akta jual beli ini sah, tindakan pertama Anda sebagai pemilik baru adalah memecat Joko Susilo secara tidak hormat. Bukan pengunduran diri, bukan pensiun dini, melainkan dipecat dengan alasan pelanggaran berat dan penyelewengan dana perusahaan. Burhan tertawa terbahak-bahak, dan suara tawanya memantul di dinding kaca. Bu Lani, Anda ini wanita yang mengerikan. Saya suka gaya bisnis Anda. Tentu saja, itu adalah bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Saya sudah tidak sabar melihat wajah sombong Joko ketika dia tahu dipecat oleh musuh bebuyutannya sendiri. Untuk membuktikan alasan pemecatan itu, Lani menyodorkan tumpukan kertas lain yang berisi cetakan tagihan kartu kredit dan foto Instagram Joko bersama Rinda. Ini buktinya. Joko menggunakan fasilitas kartu kredit korporat, yang underlyingnya adalah rekening pribadi saya. Namun, dana itu dicatat sebagai biaya operasional direksi untuk membiayai perjalanan liburan pribadinya dengan sekretarisnya. Ini masuk kategori fraud dan penyalahgunaan wewenang. Bukti ini sudah cukup kuat untuk memecatnya tanpa pesangon sepeser pun. Pak Handojo terlihat gemetar melihat bukti-bukti tersebut. Foto Joko yang menikmati makan malam mewah di Paris, sementara perusahaan sedang melakukan efisiensi biaya, jelas merupakan skandal yang tak termaafkan. Loyalitas para direksi kepada Joko runtuh seketika melihat fakta-fakta yang ada di atas meja. Mereka sadar bahwa kapal ini sudah karam, dan nahoda barunya kini adalah Burhan. Pak Dharma, siapkan dokumennya, perintah Lani. Selama 1 jam berikutnya, ruang rapat itu menjadi saksi bisu perpindahan kekuasaan yang brutal namun sah secara hukum. Lani menandatangani pelepasan haknya, sementara Tuan Burhan menandatangani bukti transfer dan akta pengambil alihan. Tidak ada negosiasi yang alot, Lani tak peduli ia kehilangan potensi keuntungan ratusan miliar karena menjual dengan harga murah. 350 miliar rupiah dari penjualan perusahaan, ditambah 60 miliar dari penjualan rumah dan aset lainnya, sudah lebih dari cukup untuk 7 turunan. Tujuan utamanya bukanlah menjadi wanita terkaya, melainkan memastikan Joko menjadi pria termiskin. Setelah semua tanda tangan selesai, notifikasi transfer dana dalam jumlah raksasa kembali masuk ke ponsel Lani. Ia berdiri merapikan jasnya. Perasaannya terasa kosong, tetapi sekaligus sangat lega. Beban berat di pundaknya, yaitu beban menjaga nama baik suami yang tidak tahu diuntung, telah hilang. Selamat Pak Burhan. Perusahaan ini milik Anda dan Joko adalah masalah Anda, ujar Lani sambil menjabat tangan pria itu. Terima kasih Bu Lani. Nikmati masa pensiun dini Anda. Oh ya, kalau Joko nanti datang mengemis meminta pekerjaan, boleh saya jadikan office Bu? Canda Burhan dengan sadis. Terserah. Itu bukan urusan saya lagi, jawab Lani dingin. Ia berjalan keluar dari ruang rapat. Saat melewati para direksi yang masih duduk terpaku, Lani berhenti sejenak di depan Pak Handojo. Pak Handojo, tolong pastikan surat pemecatan Joko sudah ada di meja resepsionis begitu dia mendarat nanti. Dan satu lagi, Rinda Aulia, sekretaris itu, pastikan dia juga masuk daftar hitam HRD. Jangan biarkan dia mendapat referensi kerja di perusahaan manapun yang berafiliasi dengan Anda. Baik Bu Lani, akan kami laksanakan, jawab Pak Handojo terbata-bata. Lani melangkah keluar gedung dengan perasaan yang sangat ringan. Ia menatap logo besar PT Global Sinergi di dinding lobi. Ia tahu logo itu mungkin sudah berganti pada esok hari. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret gedung tinggi itu sekali lagi, lalu mengirim foto tersebut ke folder deleted items di hatinya. Di trotoar, Lani menarik napas panjang, menghirup udara Jakarta yang penuh polusi, namun terasa sangat segar hari ini. Sebuah mobil sedan hitam penjemput sudah menunggunya. Ke bandara sekarang, Bu? Tanya sopir. Ya, jalan, jawab Lani. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Babak penghancuran finansial dan karir Joko sudah selesai, rumah sudah terjual, mobil sudah hilang, dan perusahaan telah berpindah tangan. Joko Susilo, sang CEO hebat, kini hanyalah seorang turis di Eropa yang memegang kartu kredit bom waktu. Lani menutup matanya sejenak. Ia membayangkan wajah Joko saat nanti pulang dan menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa lagi.
Tanpa Lani, dia hanyalah cangkang kosong yang retak. Selesai, bisik Lani. Sekarang giliran aku yang hidup. Ruang VIP di salah satu bank swasta terbesar di Jakarta itu terasa sangat dingin. Atau mungkin memang hanya staf bank yang sedang menahan napas. Di tengah ruangan, Lani duduk di sofa kulit terbaik, menatap layar tablet yang disodorkan oleh kepala cabang prioritas. Wajahnya datar, tanpa senyum atau ekspresi kagum, seolah permukaan danau yang membeku. Pada layar itu, deretan angka luar biasa berbaris rapi, dipisahkan titik-titik. Itu adalah total akumulasi penjualan rumah di Pondok Indah, likuidasi koleksi mobil mewah, pencairan deposito jangka panjang, dan yang terbesar, dana segar penjualan 100% saham PT Global Sinergi kepada Burhan Corp yang baru masuk 10 menit lalu. Semua dana sudah terkumpul di rekening penampungan utama, Bu Lani, ujar kepala cabang dengan suara hormat yang sedikit bergetar. Ia bertanya, apakah Ibu ingin kami menempatkannya kembali ke instrumen obligasi negara atau reksadana prioritas? Kami punya penawaran bunga khusus untuk nasabah Emerald seperti Ibu. Lani menggeleng pelan. Tidak. Saya mau uang ini keluar dari yurisdiksi Indonesia hari ini juga. Keheningan terjadi sesaat. Permintaan itu wajar bagi pebisnis kelas kakap, tetapi volume dan kecepatannya membuat semua orang harus berhati-hati. Lani menoleh pada pengacaranya yang duduk di sampingnya. Pak Dharma, eksekusi protokol Ghost Account. Pak Dharma mengangguk, lalu mengeluarkan token digital berwarna hitam. Ia mengetikkan serangkaian kode di laptopnya yang terhubung ke jaringan perbankan internasional. Sesuai rencana, Bu, ujarnya. Dana akan dipecah menjadi 3 aliran utama untuk menghindari deteksi mencurigakan, lalu disatukan kembali di induk trust fund di Zurich, Swiss. Lani mengamati prosesnya dengan saksama. Angka 500 miliar perlahan menyusut dari layar tablet bank lokal, seolah menguap begitu saja ke udara. Padahal, uang itu sedang melakukan perjalanan digital melintasi benua. Sebagian dana singgah sebentar di Kepulauan Cayman, sebagian lagi memutar melalui Singapura, dan sisanya melewati jalur investasi di Luxembourg. Semuanya bermuara pada satu akun anonim di Swiss, yang hanya bisa diakses menggunakan retina mata dan sidik jari Lani. Dalam waktu 15 menit saja, saldo di rekening Jakarta telah mencapai 0. Transaksi selesai, lapor Pak Dharma. Secara finansial, Lani Prasetyo di Indonesia kini adalah orang biasa, tanpa aset signifikan yang bisa digugat. Uang Ibu aman di benteng yang tidak dapat ditembus oleh hukum perceraian Indonesia maupun tuntutan harta gono gini dari pihak Pak Joko. Terima kasih Pak Dharma dan terima kasih Pak Kepala Cabang. Kerja sama kalian sangat efisien, ujar Lani sambil bangkit berdiri. Ia menyalami mereka singkat, lalu berjalan keluar dari bank. Lani tidak langsung menuju bandara. Ia memiliki satu hal terakhir yang harus dituntaskan, sebuah ritual pembersihan. Ia meminta sopirnya mengantar ke sebuah apartemen studio kecil di kawasan Kuningan. Apartemen ini disewa Lani seminggu lalu menggunakan nama samaran, dikhususkan untuk hari ini. Lani memasuki ruangan sempit itu, lalu meletakkan sebuah tong sampah besi di tengah ruangan. Dari tasnya, ia mengeluarkan album foto tua bersampul biru, album pernikahannya. Ia duduk di lantai dan membuka lembar demi lembar. Terlihat wajah Joko yang tersenyum lebar saat ijab kabul, wajah mereka berdua saat bulan madu di Bali, dan wajah Joko saat pertama kali diangkat menjadi direktur. Lani menatap wajah itu. Dulu ia melihat cinta dan harapan, namun sekarang yang ia lihat hanyalah parasit. Parasit yang tumbuh besar dengan memakan nutrisi dari inangnya, lalu merasa dirinya lebih hebat dari pohon yang menopangnya. Kamu bilang aku kucel? Bisik Lani sambil merobek foto Joko yang sedang memotong kue ulang tahun. Kamu bilang aku tidak selevel. Lani menyalakan korek api. Api kecil menari-nari di ujung pemantik. Ia membakar ujung foto itu, lalu melemparkannya ke dalam tong sampah besi. Api segera melahap kertas foto glossy tersebut, menimbulkan bau bahan kimia menyengat dan asap hitam tipis. Satu persatu kenangan fisik itu ia bakar, mulai dari surat cinta palsu yang pernah ditulis Joko saat pacaran, tiket bioskop pertama, hingga salinan buku nikah mereka.
Lani menyaksikan api membesar di dalam tong sampah, menghanguskan seluruh masa lalunya menjadi abu yang tak berarti. Panas api menerpa wajahnya, namun hatinya terasa sangat dingin. Ketika foto terakhir, yaitu foto Joko yang sedang tersenyum sombong di depan mobil Ferrari merahnya, hangus menjadi abu hitam rapuh. Lani merasakan ikatan tak kasat mata putus di dadanya. Sesak yang selama ini menghimpitnya lenyap. Ia bukan lagi istri Joko. Ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu di rumah. Ia berdiri, mengambil sebotol air mineral, dan menyiram sisa api di tong sampah. Asap putih membumbung. Selesai. Lani berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya, dan menatap cermin. Di sana ia melihat seorang wanita asing yang cantik, kuat, dan berbahaya. Seorang wanita yang memegang kendali atas aset senilai R00 miliar. Ia keluar dari apartemen, meninggalkan tong sampah berisi abu masa lalu itu begitu saja. Di lobi, Pak Dharma sudah menunggu dengan koper kabin baru berwarna perak. Paspor dan visa residen permanen Anda sudah siap di dalam tas, Bu, kata Pak Dharma sambil menyerahkan koper itu. Pesawat jet sewaan sudah menunggu di Halim Perdana Kusuma. Rencana penerbangan menuju Maladewa, lalu akan dilanjutkan ke Swiss besok lusa. Semua jejak digital perjalanan Ibu sudah kami samarkan. Lani menerima koper itu, pegangannya terasa dingin dan mantap. Bagaimana dengan Joko? Tanya Lani singkat. Sistem kami memantau kartu kreditnya. Dia baru saja mencoba melakukan transaksi di sebuah butik di Champs Élysées 5 menit yang lalu. Pak Dharma tersenyum miring. Transaksi gagal. Pihak bank di sana mungkin sudah memberitahunya soal pemblokiran. Sebentar lagi dia akan mulai panik. Lani mengangguk. Ia tidak tertawa dan tidak merasa perlu merayakannya dengan sorak-sorai. Kehancuran Joko adalah kepastian matematis, bukan lagi sebuah harapan. Biarkan dia panik, biarkan dia menelepon. Ponsel lama saya sudah saya buang di tong sampah apartemen itu, kata Lani sambil berjalan menuju mobil jemputan. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu, seolah turut berduka atas nasib Joko, atau mungkin sedang memberi hormat pada kepergian sang ratu. Lani masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan tidak menoleh lagi ke belakang. Kota ini, kenangan ini, dan pria bernama Joko Susilo, kini hanyalah titik kecil di kaca spion yang semakin menjauh dan menghilang. Pesawat sudah menunggu, dunia baru sudah menunggu. Lani Prasetyo, janda terkaya yang baru saja lahir dari abu pengkhianatan, siap untuk terbang. Beralih ke Paris. Cahaya lampu kristal di butik Hermes, Jalan Faubourg Saint-Honoré, memantul indah pada tas kulit buaya berwarna emerald green yang sedang dipegang Rinda. Matanya berbinar lapar. Jari-jarinya yang lentik membelai tekstur kulit seharga ratusan juta rupiah itu, seolah sedang membelai kekasih. Di samping Rinda, Joko berdiri dengan tangan bersedekap, tersenyum bangga melihat kebahagiaan wanita mudanya. Mereka tengah menikmati jam-jam terakhir di Paris sebelum penerbangan pulang ke Jakarta malam nanti. Joko berniat mengakhiri perjalanan dinas ini dengan hadiah perpisahan yang manis. Mas, ini cantik sekali, rengek Rinda dengan nada manja yang dibuat-buat. Ini edisi terbatas loh. Teman-teman arisanku pasti iri setengah mati jika melihatku menenteng tas ini saat brunch nanti. Ambil sayang. Bungkus, jawab Joko santai, seolah ia tengah membeli kacang goreng saja. Ia mengeluarkan dompet kulit, lalu menarik selembar kartu hitam platinum, yaitu kartu tambahan dari rekening prioritas Lani yang selama ini ia gunakan sesuka hatinya. Anggap saja ini sebagai uang muka atas kesabaranmu menemaniku dalam rapat-rapat yang melelahkan, katanya. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun rapat yang ia hadiri, hanya ada kegiatan belanja, makan, dan tidur. Joko melangkah ke meja kasir dengan dagu terangkat. Seorang pelayan butik, pria Prancis yang necis dengan sarung tangan putih, menerima kartu tersebut dengan hormat. Pelayan itu menggeseknya di mesin edisi. Keheningan sesaat pecah ketika mesin mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Joko mengerutkan keningnya. Pelayan tersebut mencoba lagi, kali ini dengan memasukkan chip. Hening sesaat, lalu terdengar lagi bunyi bip yang sama. Sebuah struk kecil keluar, tetapi itu bukan bukti pembayaran. Maaf Monsieur,
ucap pelayan itu dengan bahasa Inggris beraksen kental. Wajahnya berubah sedikit dingin. Transaksinya ditolak. Mesin menampilkan pesan, "Do not honor." Mungkin ada masalah dengan batas limit harian Anda, tambahnya. Wajah Joko memerah padam. Rasa malu mulai menjalar, tetapi egonya menolak untuk tunduk. Tidak mungkin, bantahnya. Itu kartu tak terbatas, limitnya miliaran. Coba lagi, mungkin mesin Anda yang rusak atau sinyalnya jelek. Kami sudah mencoba 2 kali, Monsieur. Hasilnya tetap sama. Apakah Anda punya kartu lain? Tanya pelayan itu. Dengan gerakan kasar, Joko mengeluarkan 2 kartu kredit lain dari dompetnya, yaitu Visa Signature dan Mastercard Vita. Semua kartu itu memang atas nama Joko Susilo, tetapi tagihannya otomatis didebit dari rekening Lani. Ia melemparkan kartu itu ke meja kaca. "Pakai yang ini, jangan permalukan saya," gerutu Joko. Pelayan tersebut kembali mencoba kartu kedua milik Joko. Kartu ketiga pun, The Clinet, juga ditolak. Seketika itu juga, tatapan sang pelayan berubah total, dari hormat menjadi penuh kecurigaan. Di butik mewah seperti itu, penolakan kartu secara berturut-turut lazimnya mengindikasikan 2 kemungkinan, bangkrut atau upaya penipuan. Rinda yang berdiri di belakang Joko mulai merasa gelisah. Ia spontan melepaskan genggaman dari tas mahal yang tadi diinginkannya dan mundur selangkah, seolah tak mau dikaitkan dengan situasi memalukan tersebut. "Mas, kenapa bisa begini? Aku malu dilihat orang," bisik Rinda dengan nada tajam. "Tunggu sebentar, ini pasti ulah bank bodoh di Jakarta. Sistem mereka pasti sedang bermasalah," elak Joko membela diri. Suaranya meninggi karena diliputi kepanikan. Joko segera menyambar ponselnya lalu menekan nomor layanan prioritas nasabah yang sudah tersimpan di panggilan cepat. Ia berjalan menjauh dari meja kasir, tetapi suaranya yang membentak masih terdengar jelas di seluruh ruangan butik. "Halo, selamat siang. Saya Joko Susilo, nasabah prioritas. Kenapa semua kartu saya mati? Saya sedang di Paris ingin membayar belanjaan. Kalian sengaja mau mempermalukan saya?" teriak Joko lantang ke ponselnya. Di ujung telepon, suara customer service terdengar tenang, bahkan terlalu tenang. "Mohon ditunggu sebentar, Bapak Joko. Kami cek datanya." Jawab CS tersebut, "Ah, benar, Pak. Status ketiga kartu kredit Bapak saat ini tidak aktif dan dilaporkan hilang, reported lost." "Siapa yang melapor hilang? Kartunya ada di tangan saya," sembur Joko. "Laporan masuk pagi ini dari pemegang rekening utama dan penjamin dana, yaitu Ibu Lani Prasetyo," jawab CS itu datar. "Ibu Lani menginstruksikan pemblokiran permanen dan penutupan fasilitas kredit tambahan atas nama Bapak. Selain itu, rekening sumber dana juga sudah ditutup per hari ini," jelasnya. Jantung Joko serasa berhenti berdetak sesaat. Lani, istrinya yang selama ini ia anggap pendiam dan tidak melek teknologi. Istri yang hanya bisa memasak dan menonton sinetron. Berani-beraninya dia melakukan ini. "Ini pasti salah paham," elak Joko. Ia masih menyangkal realita. "Istri saya itu tidak mengerti apa-apa soal perbankan. Dia pasti salah pencet di aplikasi. Buka blokirnya sekarang. Saya suami sahnya. Saya perintahkan buka." "Maaf, Pak. Sesuai prosedur, hanya pemegang rekening utama yang dapat membuka blokir, dan beliau sudah menandatangani berkas penutupan akun secara fisik di cabang. Kami tidak dapat memproses permintaan Bapak. Selamat siang." Telepon itu pun terputus. Joko menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, merasa seperti baru saja ditampar tembok beton. Bukan karena ia merasa miskin, sebab dalam benaknya uang itu masih ada, hanya dikunci oleh kecerobohan Lani. Rasa sakit terbesarnya adalah karena ia dipermalukan di depan Rinda dan orang asing. "Mas, bagaimana ini?" tanya Rinda. Kali ini nadanya tidak lagi manja, melainkan terdengar menuntut. Bahkan pelayan butik sudah bersiap memasukkan kembali tas itu ke gudang. Joko menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Rin, sepertinya sistem bank di Jakarta sedang mengalami error total. Si Lani ini pasti salah lapor atau bagaimana?"
Dasar perempuan bodoh. Kartu-kartuku tidak bisa dipakai sekarang. Seketika mata Rinda membelalak tak percaya. Kita tidak jadi beli, Mas? Aku sudah terlanjur pamer di grup obrolan. Mau bagaimana lagi? Kamu punya kartu kredit? Tolong talangi dulu, nanti setibanya di Jakarta aku ganti 2 kali lipat, pinta Joko putus asa. Wajah Rinda langsung masam. Kartuku limitnya hanya beberapa juta. Mas, mana cukup untuk membeli tas Hermes? Lagi pula, kenapa kamu malah menyuruhku yang membayar sih? Katanya kamu bos besar. Percakapan itu berakhir tragis, tanpa tas Hermes, tanpa senyum ramah sang pelayan, dan yang terpenting, tanpa harga diri. Joko dan Rinda berjalan keluar dari butik mewah itu sambil bertengkar sepanjang jalan, berusaha mencari taksi. Karena mereka tidak punya cukup uang tunai euro dan kartu Joko mati total, keduanya terpaksa menggunakan sisa uang tunai Rinda yang pas-pasan, hanya untuk membayar taksi biasa menuju Bandara Charles de Gaulle. Tidak ada lagi limusin mewah yang menjemput mereka. Di dalam taksi yang sempit dan berbau rokok itu, Joko duduk diam, menatap jalanan kota Paris yang macet. Kemarahannya pada Lani mulai mendidih. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun, justru ia merasa telah dikhianati. Awas kamu, Lan, batin Joko sambil mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Berani-beraninya kamu mempermainkan asetku. Mentang-mentang aku tinggal sebentar, kamu mau sok berkuasa? Tunggu aku sampai di rumah. Aku akan memberimu pelajaran, biar kamu tahu siapa kepala keluarga yang sebenarnya. Joko membayangkan skenario di kepalanya. Ia akan pulang, memarahi Lani, memaksanya menelepon bank sambil menangis minta maaf, dan semuanya akan kembali normal. Ia akan kembali menjadi kaya, dan Lani akan kembali ke dapur. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di ketinggian 40.000 kaki di atas Samudra Hindia, di dalam jet pribadi yang melesat mulus menembus awan, Lani sedang menyesap sampahnya dingin. Lani sama sekali tidak sedang memikirkan Joko. Kini, ia tengah asyik membaca majalah travel yang membahas keindahan pegunungan Alpen di Swiss. Bagi Lani, Joko bukan lagi seorang suami yang perlu diberi pelajaran. Ia hanyalah masa lalu yang sudah ia hapus tuntas dari sistem kehidupannya. Dan saat Joko tiba di darat nanti, ia tidak akan menemukan seorang istri pun yang bisa ia marahi. Yang ia temukan hanyalah kunci gerbang yang tak bisa terbuka, serta kenyataan pahit bahwa sang kepala keluarga kini tak punya wewenang, tak punya keluarga, dan tak punya harta. Udara Jakarta yang terasa panas dan lembab langsung menyergap begitu pintu otomatis Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terbuka. Bagi Joko Susilo yang baru menghabiskan 1 bulan penuh di iklim sejuk Eropa, hawa panas ini terasa seperti sebuah tamparan fisik yang begitu melelahkan. Padahal, tamparan yang sesungguhnya baru akan ia rasakan. Joko berdiri di pinggir trotoar penjemputan, dikelilingi tumpukan koper-koper besar. Wajahnya tampak masam, dan kemeja linen mahalnya mulai basah oleh keringat di bagian punggung. Sementara di sebelahnya, Rinda sibuk mengipasi wajahnya menggunakan paspor. Riasan tebalnya mulai luntur, membuat wajahnya terlihat belang dan sangat lelah. Tak ada sopir pribadi yang menjemput mereka. Mobil Alphard hitam yang biasanya siaga dengan pendingin udara dingin dan air mineral pun tidak terlihat. Mas, mana sih jemputannya? Katanya kamu sudah suruh Pak Ujang menunggu, Rinda merengek. Kakinya yang memakai sepatu hak tinggi mulai terasa nyeri karena terlalu lama berdiri. Diam dulu, Rin. Aku sedang coba telepon, bentak Joko. Ia menempelkan kembali ponselnya ke telinga, untuk yang ke-10 kalinya. Nada sambung memang berbunyi, namun tidak ada jawaban sama sekali. Nomor Pak Ujang, sopir pribadinya, ternyata tidak aktif. Joko kemudian beralih ke aplikasi taksi premium di ponselnya. Ia segera memesan layanan Silverbeard. Aplikasi tersebut berputar sebentar, mencari pengemudi terdekat. Joko menghela napas lega saat ia berhasil mendapatkan unit. Namun, hanya dalam hitungan detik, notifikasi merah muncul di layar, bertuliskan, pesanan dibatalkan, metode pembayaran ditolak. Silakan perbarui kartu kredit Anda. Sialan! Umpat Joko dengan suara keras, sampai membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh. Si Lani benar-benar cari gara-gara.
Dia pasti belum membayar tagihan kartu kredit yang tersambung ke aplikasi ini. Lalu kita naik apa? Tanya Rinda dengan panik. Pakai aplikasi kamu, perintah Joko. Mas, saldo dompet digital aku habis untuk membeli oleh-oleh coklat di bandara tadi. Kartu kreditku kan limitnya kecil, sudah jebol juga, sahut Rinda ketus. Keheningan terjadi sejenak. Realita pahit mulai merayap masuk. Sepasang kekasih yang baru pulang dari Paris dengan gaya hidup selangit itu, kini tidak punya uang sama sekali untuk pulang ke rumah. Joko merogoh saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar euro yang sudah kusut, dan 2 lembar pecahan Rp50.000 sisa sebelum mereka berangkat. Kita naik taksi biasa, Bluebird, gumam Joko, menahan harga dirinya yang terasa terluka parah. Mereka akhirnya berdesakan masuk ke dalam taksi sedan tua, di antrean yang mengular panjang. Di sana tidak ada kursi kulit yang luas, apalagi privasi. Lutut Joko membentur kursi depan, sementara aroma pengharum mobil rasa jeruk yang menyengat membuat perutnya mual. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan di tol bandara, Joko terus saja memaki dan mengumpat. Lihat saja nanti, Rin. Sampai di rumah aku akan memberi pelajaran pada Lani. Dia pikir dia siapa berani memblokir fasilitas-fasilitas aku? Dia lupa bahwa semua kemewahan yang dia nikmati selama ini adalah karena statusku sebagai direktur utama. Berani-beraninya dia melawan suami, dia pasti akan kualat nanti. Rinda hanya diam menatap keluar jendela. Firasat buruk mulai menghantui benaknya. Rinda tahu, wanita yang diam seperti Lani biasanya menyimpan ledakan yang jauh lebih dahsyat daripada wanita yang gemar marah-marah. Namun, Rinda segera menepis pikiran itu. Ah, tidak mungkin. Bu Lani itu terlalu polos, batinnya. 1 jam kemudian, taksi tersebut akhirnya berbelok masuk ke kawasan elit Pondok Indah. Jantung Joko berdebar kencang, bukan karena rindu, melainkan karena amarah yang siap meledak. Ia sudah menyusun kalimat-kalimat pedas di dalam kepalanya. Ia berencana membentak Lani, menyuruhnya berlutut meminta maaf, dan segera menelepon bank. Taksi berhenti tepat di depan rumah nomor 88. Tunggu di sini, Pak, kata Joko pada sopir taksi. Ia turun dengan langkah lebar sambil menyeret 1 koper kabin. Sementara Rinda menunggu di dalam mobil karena enggan menurunkan barang, Joko berjalan menuju gerbang hitam tinggi yang menjulang megah itu. Ia menempelkan ibu jarinya ke panel sensor sidik jari di pilar pagar. Biasanya, lampu akan berubah hijau dan gerbang akan terbuka secara otomatis. Namun yang terdengar hanyalah bip, bip, bip. Lampu yang menyala berwarna merah. Joko mengerutkan kening, lalu mencoba lagi. Ia menekan ibu jarinya lebih keras. Bunyi bip, bip, bip kembali terdengar, disertai notifikasi akses ditolak. Sialan! Sandinya diganti. Teriak Joko. Ia kemudian beralih menekan tombol intercom. Lani, buka ini. Aku sudah pulang. Lani, jangan main-main ya. Aku dobrak nanti. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Rumah itu tampak gelap, bahkan gorden-gorden tebal di lantai 2 tertutup rapat, meskipun hari masih sore. Tidak ada mobil di area carport. Halaman rumput yang biasanya hijau terawat kini terlihat sedikit kering, dengan beberapa daun gugur yang belum tersapu. Joko mulai menendang pagar besi itu dengan keras. Lani, buka. Aku suamimu. Tiba-tiba pintu pos satpam kecil di samping gerbang terbuka. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan seragam safari hitam, yang jelas bukan seragam satpam kompleks biasa, keluar dengan wajah garang. Di pinggangnya tergantung sebuah pentungan dan handi talkie. Itu jelas bukan Pak Asep, satpam lama yang biasa disuruh Joko membeli rokok. Oi, jangan teriak-teriak. Membuat ribut di permukiman orang saja, bentak pria itu dengan suara bariton yang menggelegar. Joko terkejut, namun egonya sebagai pemilik rumah membuatnya membusungkan dada. Kamu siapa? Satpam baru tidak sopan sekali sama majikan. Saya Joko Susilo, pemilik rumah ini. Buka gerbangnya sekarang, atau saya pecat kamu detik ini juga. Satpam itu malah tertawa sinis. Ia berjalan mendekat ke balik pagar, menatap Joko dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang sangat meremehkan.
Pak Joko Susilo, ulang satpam itu lambat-lambat, seolah sedang mengejar nama seorang kriminal. Ia mengeluarkan sebuah daftar dari saku bajunya. Oh, iya benar. Nama yang ada di daftar-daftar hitam atau blacklist. Apa maksudmu daftar hitam? Buka gerbangnya. Istri saya ada di dalam. Maaf Pak, jawab satpam itu tegas. Wajahnya berubah serius. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Rumah ini sudah kosong sejak 3 hari yang lalu. Pemilik lama, Ibu Lani Prasetyo, sudah menjual properti ini beserta seluruh isinya kepada Tuan Salim dari Grup Properti Kencana. Saya ditugaskan di sini untuk menjaga aset Tuan Salim sampai proses renovasi dimulai bulan depan. Dunia Joko seakan berhenti berputar. Suara bising kendaraan di jalan raya mendadak senyap, digantikan oleh denging panjang di telinganya. Dijual? Joko tergagap, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Kamu bohong. Sertifikat rumah ini ada di brankas. Lani tidak mungkin berani menjual tanpa izin saya. Wah, saya tidak tahu urusan dapur Bapak, sahut satpam itu santai. Yang jelas, akta jual beli sudah sah. Ibu Lani sudah serah terima kunci dan beliau berpesan, kalau ada orang bernama Joko datang marah-marah, suruh ambil sampahnya di sini. Satpam itu menunjuk ke samping pos jaga. Di atas trotoar yang kotor, bertumpuk 7 kardus mie instan bekas yang direkatkan seadanya. Di salah satu kardus tertempel kertas HVS bertuliskan spidol besar, barang bekas Joko. Joko menatap tumpukan kardus itu dengan pandangan nanar. Ia mengenali ujung lengan jas Armaninya yang menyembul keluar dari salah satu sobekan kardus. Jas seharga jutaan rupiah itu kini berdesakan di dalam kardus Indomie yang harganya hanya 2.000 perak, tergeletak di pinggir jalan layaknya sampah. Ini baju-baju saya, bisik Joko, tangannya gemetar hebat. Iya Pak, kata satpam itu. Sisanya sudah dijual semua, mulai dari mobil, furnitur, hingga lukisan, semuanya ludes. Hanya baju-baju bekas Bapak yang disisakan. Katanya sih, supaya Bapak tidak telanjang di jalan. Sementara itu, Rinda yang sedari tadi mengintip dari jendela taksi, akhirnya keluar karena penasaran dan merasa kepanasan. Ia menghampiri Joko yang berdiri mematung. Mas, ada apa sih? Kenapa gerbangnya tidak dibuka? Tanyanya. Lalu, itu kardus apa? Joko tidak menjawab. Kakinya terasa lemas, dan ia jatuh terduduk di atas aspal, tepat di depan gerbang istana yang dulu begitu ia banggakan. Rumah berpilarkan warna putih itu masih berdiri megah, namun aura kepemilikan di sana sudah hilang total. Itu bukan lagi rumahnya, ia hanyalah orang asing yang ditolak untuk masuk. Lani menjual semuanya, Rin, suara Joko nyaris tak terdengar. Rumah ini sudah bukan milik kita. Hah? Maksud kamu apa? Pekik Rinda histeris. Terus aku tidur di mana malam ini? Koper-koper belanjaanku mau ditaruh di mana, Mas? Jangan bercanda, deh. Kamu bilang kamu kaya. Keributan itu langsung memancing perhatian. Bu Siska, tetangga sebelah yang dikenal hobi bergosip, keluar dari gerbang rumahnya seolah-olah sedang menyiram tanaman, padahal matanya melirik tajam ke arah drama di depan rumah nomor 88 itu. Pak Joko sudah pulang. Sapa Bu Siska dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Wah, kasihan ya Pak. Kemarin saya lihat Bu Lani sibuk sekali pindahan. Katanya sih, Bapak mau renovasi total. Tapi, kok malah duduk di aspal bersama tumpukan kardus? Istri barunya tidak diajak masuk, Pak. Sindiran itu menohok ulu hati Joko. Ia sadar, Lani tidak hanya menjual rumah, tetapi juga sedang mempermalukannya di depan seluruh dunia. Lani sengaja menaruh barang-barangnya di kardus mie instan agar semua orang tahu bahwa Joko Susilo telah dibuang. Kurang ajar kamu, Lan, desis Joko. Air mata kemarahan bercampur keputusasaan mulai menggenang di matanya. Ia mencengkeram aspal panas itu. Kamu merampok hartaku. Awas kamu. Pak, tolong kardus-kardusnya segera diangkut ya, ujar satpam itu tanpa belas kasihan. Jika dalam 1 jam tidak diambil, saya panggil tukang sampah keliling. Pemandangan itu sungguh mengganggu.
Joko menoleh ke arah taksi yang argometernya masih menyala, menunggu. Sopir taksi itu menatapnya penuh curiga, seolah khawatir Joko tidak sanggup membayar ongkos. Di sampingnya, Rinda kini menatap Joko dengan pandangan yang telah berubah 180 derajat. Tatapan itu penuh kekesalan, rasa jijik, dan ketakutan akan kemiskinan. Tepat pada detik itu, di bawah langit Jakarta sore yang mulai memerah, Joko menyadari bahwa seminar di Eropa adalah perjalanan satu arah menuju kehancuran total dirinya. Ia pulang bukan sebagai raja, melainkan sebagai gelandangan, mengenakan setelan jas mahal yang kini tak punya tempat untuk kembali. Dan yang paling mengerikan, Joko belum tahu bahwa kantornya, satu-satunya harapan terakhirnya, sudah menjadi ladang ranjau yang siap meledak pada keesokan paginya. Mentari pagi Jakarta yang menyengat menembus kaca taksi daring murah yang membawa Joko dan Rinda. Tak ada lagi aroma jok kulit mobil mewah, ataupun hembusan pendingin udara yang sejuk seperti dulu. Mereka baru saja keluar dari hotel bintang 2 di pinggiran Jakarta Selatan, satu-satunya tempat yang mampu mereka bayar menggunakan sisa uang tunai di dompet Rinda. Joko mengenakan kemeja yang diambilnya semalam dari kardus mie instan. Kemeja itu kusut, berbau apek, bahkan terdapat noda samar di kerahnya, tetapi Joko tetap mengenakan dasi. Ia mati-matian berusaha mempertahankan sisa wibawanya sebagai seorang direktur utama. "Kamu yakin ini bakal beres, Mas?" tanya Rinda ketus. Ia duduk menjauh dari Joko, dengan mata bengkak karena kurang tidur dan menangis semalaman. Ia meratapi nasib koper-koper belanjaannya yang tertahan di penitipan hotel karena belum melunasi biaya sewa kamar ekstra. "Pasti beres," jawab Joko, membetulkan letak dasinya dengan tangan yang gemetar. "Kantor itu adalah wilayah kekuasaanku. Lani mungkin bisa menjual rumah karena sertifikatnya memang atas nama dia, tetapi perusahaan tidak mungkin. Aku direktur di sana, aku yang menandatangani semua proyek. Begitu sampai kantor, aku akan pecat bagian keuangan yang memblokir kartuku. Kita tarik tunai kasbon perusahaan. Lalu kita sewa apartemen di Ritz-Carlton sementara waktu. Kamu tenang saja." Dengan keyakinan semu, Joko melangkah keluar dari taksi dengan dagu terangkat. Begitu mereka tiba di lobi Menara Kencana, gedung pencakar langit berlapis kaca itu berkilau megah, simbol kesuksesan yang selama ini dibanggakan Joko. Ia berjalan menuju gerbang turnstile otomatis, tempat ia biasa menempelkan kartu akses ID-nya dan disambut hormat oleh para petugas keamanan. Rinda berjalan di belakangnya, berusaha menutupi wajahnya dengan kacamata hitam karena merasa malu jika ada rekan kerja yang melihat kondisinya yang jauh dari kata bersinar. Joko menempelkan kartu ID-nya ke sensor. Bunyi bip-bip terdengar. Akses ditolak. Joko mengerutkan kening. Ia mencoba lagi. Sekali lagi bunyi bip-bip terdengar dan akses kembali ditolak. "Pak Danu." Joko berseru memanggil kepala keamanan lobi yang berdiri tak jauh darinya. "Gerbangnya kenapa? Tolong bukakan manual. Saya buru-buru, saya ada rapat direksi." Pak Danu yang biasanya membungkuk hormat hingga 90 derajat setiap kali Joko lewat, kini berjalan mendekat dengan tegap. Wajahnya kaku tanpa senyum. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar ikut mendekat. Mereka bersiaga, seolah sedang menghadapi ancaman. "Maaf Saudara Joko," ucap Pak Danu dingin. "Tidak ada panggilan Pak Direktur atau Bapak, hanya nama. Kartu akses Anda sudah dinonaktifkan permanen sejak kemarin sore. Anda dilarang keras memasuki area kantor PT Global Sinergi." Darah Joko langsung mendidih. "Kamu bicara apa? Saya direktur utama di sini. Berani-beraninya kamu panggil saya saudara? Minggir, saya mau naik." Joko mencoba menerobos palang besi itu, tetapi Pak Danu dengan sigap menahan dadanya. Dorongan yang kuat dan tegas itu membuat Joko terhuyung mundur. Adegan tersebut langsung menarik perhatian puluhan karyawan yang sedang mengantre masuk. Bisik-bisik pun mulai terdengar, bahkan beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. "Tahan emosi Anda," kata Pak Danu tegas. "Perintah manajemen baru sangat jelas. Jika Anda memaksa masuk, kami diinstruksikan untuk menyeret Anda keluar atau memanggil polisi atas tuduhan menerobos properti orang lain." "Manajemen baru apa?"
Saya bosnya. Teriak Joko histeris, suaranya pecah. Tiba-tiba lift khusus eksekutif terbuka. Dari sana keluarlah Pak Handojo, Direktur HRD yang dulunya bawahan setia Joko, didampingi oleh 2 staf legal. Pak Handojo yang membawa amplop coklat tebal mendekati Joko. Tatapannya bukan lagi hormat, melainkan iba bercampur jijik. Sudahlah Jo. Jangan permalukan diri sendiri di depan karyawan, ujar Pak Handojo pelan, namun menusuk. Pak Han, ada apa ini? Kenapa keamanan kurang ajar ini menghalangi saya? Pecat dia. Perintah Joko. Pak Handojo menghela napas panjang, lalu menyodorkan amplop coklat itu ke dada Joko. Tidak ada yang bisa kamu pecat lagi, Jo. Kamu yang dipecat. Ini adalah surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTD Haji mulai detik ini, kamu bukan lagi bagian dari PT Global Sinergi. Joko menatap amplop itu seolah melihat sebuah bom. Tangannya gemetar saat ia merobek segel dan menarik keluar kertas di dalamnya. Matanya membelalak membaca poin-poin yang tertera, pelanggaran berat, penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, liburan ke Paris, serta pemalsuan laporan biaya operasional. Ini fitnah. Lani yang menjebak saya. Saya mau bicara dengan pemegang saham. Mana Lani? Sangkal Joko. Bu Lani sudah tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini, potong Pak Handojo. Beliau sudah menjual 100% sahamnya kemarin. Dan kamu tahu siapa pemilik baru kita? Joko terdiam, firasat buruk langsung menyergapnya. Pak Handojo tersenyum tipis. Pak Burhan. Burhan Corp. Instruksi pertama Pak Burhan sebagai pemilik baru adalah memecatmu, serta memastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Namamu sudah dimasukkan ke daftar hitam asosiasi profesi. Nama itu menghantam Joko lebih keras daripada pukulan fisik. Burhan, musuh bebuyutannya, orang yang selalu ia hina di setiap kesempatan, kini justru memegang nasibnya. Joko merasa lututnya lemas dan ia kehilangan pijakan. Dunia korporat yang ia bangun di atas pondasi uang istrinya kini runtuh menimpanya. Sementara Joko terpaku dalam kehancuran karirnya, Rinda yang berdiri di belakangnya mencoba menyelinap pergi. Ia tidak mau ikut terseret dalam lumpur kehinaan ini. Ia ingin segera naik ke lantai 25, mengambil barang-barang pribadinya di meja kerja, lalu kabur. Tunggu, Saudari Rinda Aulia, panggil staf legal wanita yang berdiri di sebelah Pak Handojo. Suaranya yang tajam langsung menghentikan langkah Rinda. Rinda menoleh kaku. Saya cuma mau ambil barang di meja saya, Mbak. Tidak perlu, jawab staf legal itu sambil menyerahkan amplop putih yang lebih tipis. Barang-barang Anda sudah kami kirim ke alamat KTP orang tua Anda di kampung. Ini surat pemecatan Anda. Alasannya adalah konspirasi penggunaan dana perusahaan dan ketidakhadiran tanpa izin sah. Tapi saya kan cuma ikut Pak Joko. Saya dipaksa. Rinda mencoba membela diri, air mata buaya pun mulai menetes. Simpan drama itu, potong staf legal itu dingin. Dan satu lagi, ada 2 orang pria berbadan besar menunggu Anda di luar lobi sejak pagi. Sepertinya mereka adalah penagih utang atau debt collector dari bank penerbit kartu kredit Anda. Staf legal itu menambahkan, tagihan Anda macet total dan limitnya sudah jebol. Semoga Anda beruntung. Wajah Rinda langsung memucat pasi, seputih kertas. Ia sangat paham utang gaya hidup yang selama ini ia bayar dengan sistem gali lubang tutup lubang, hanya mengandalkan bonus dari Joko. Kini tanpa pekerjaan, tanpa Joko, dan dengan tagihan Paris yang membengkak, hidupnya benar-benar tamat. Joko, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, menoleh ke arah Rinda. Ia melihat wanita itu sebagai satu-satunya sekutu yang tersisa baginya. Rin, kita harus segera sewa pengacara. Kita tuntut mereka. Kamu adalah saksinya, kan? Kita lawan. Joko mencoba meraih tangan Rinda, mencari pegangan untuk bangkit. Namun, Rinda menepis tangan Joko dengan sangat kasar. Sentakan itu begitu kuat, hampir saja membuat Joko terjungkal. Rinda menatap Joko dengan tatapan penuh kebencian. Semua ilusi cinta dan kekaguman yang selama ini terpancar dari matanya lenyap tak berbekas, tergantikan oleh realita yang kejam.
Di mata Rinda, Joko bukan lagi sosok sugar daddy atau SEO gagah. Di hadapannya kini hanya berdiri seorang pria parubaya yang pengangguran, miskin, berbau apek, dan terlihat bodoh. Melawan pakai apa? Pakai duit monopoli. Sembur Rinda, suaranya melengking tajam hingga membuat semua orang di lobi kembali menoleh. Sadarlah diri, Mas. Kamu itu sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, jabatan dipecat. Kamu itu sekarang cuma sampah. Rin, kok kamu bicara seperti itu? Kita akan saling cinta. Cinta? Rinda tertawa histeris, tawa yang terdengar sangat mengerikan. Aku bersamamu karena statusmu, bos, karena kamu mampu membelikanku barang mewah. Kalau aku tahu aslinya kamu cuma benalu yang menumpang hidup pada istri, najis aku harus dekat-dekat denganmu. Dasar penipu. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Jangan pernah hubungi aku lagi. Rinda kemudian membuang amplop surat pemecatannya tepat ke wajah Joko, lalu berbalik dan berlari kencang keluar lobi. Ia berusaha keras mencari pintu samping demi menghindari para penagih utang. Ia meninggalkan Joko sendirian di tengah kerumunan itu. Joko hanya bisa berdiri mematung di tengah lobi megah, sementara kertas-kertas surat pemecatan berserakan di kakinya. Karyawan yang dulu menunduk takut padanya, kini justru menatapnya dengan pandangan mencemooh. Pak Danu dan petugas keamanan lainnya mulai melangkah maju, memberikan isyarat pengusiran. Silakan keluar, Saudara Joko. Jangan sampai kami harus menyeret Anda, ucap Pak Danu dengan nada tegas. Dengan langkah gontai, Joko berbalik. Ia berjalan keluar dari gedung yang dulu ia anggap sebagai kerajaannya. Cahaya matahari di luar terasa sangat menyilaukan, namun dunia Joko terasa gelap gulita. Ia meraba saku celananya, hanya menemukan uang Rp20.000 yang sudah lecek. Jumlah itu jelas tidak cukup untuk makan siang, apalagi untuk menyewa pengacara. Joko lantas duduk di trotoar pinggir jalan, di sebelah tukang ojek pangkalan yang sedang merokok. Ia melonggarkan dasinya yang kini terasa mencekik lehernya. Ia menatap gedung tinggi itu sekali lagi, lalu menatap pantulan dirinya sendiri di kaca spion motor. Tua, lelah, miskin, dan sendirian. Seketika itu, bayangan wajah Lani melintas di benaknya. Lani yang selalu menyiapkan sarapan. Lani yang memberinya modal. Lani yang selama ini ia sebut kucel. Kini ia sadar yang kucal bukan Lani, melainkan nasibnya sendiri tanpa kehadiran wanita itu. Ego yang selama ini ia pupuk setinggi langit, hari ini runtuh rata dengan tanah, menguburnya hidup-hidup dalam penyesalan yang sudah terlambat. 3 bulan telah berlalu sejak kehancuran itu. Namun bagi Joko, waktu terasa berjalan merambat-lambat seperti siput di atas aspal yang panas. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, mengubah ganggang sempit di kawasan padat penduduk Jakarta Timur menjadi aliran sungai kecil yang membawa sampah plastik dan bau selokan yang sangat menyengat. Di dalam sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter, dengan dinding lembab dan ket mengelupas, Joko duduk bersila di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Tidak ada lagi pendingin udara sentral yang mendengung halus. Yang ada hanyalah kipas angin kecil yang baling-balingnya penuh debu, berputar dengan suara krek, krek, krek. Suara KRK-KRK yang menyedihkan itu seolah mengejek nasib tuannya. Pria yang dulunya berbalut jas Armani di depan cermin setinggi plafon, kini hanya mengenakan kaos partai gratisan dari pinggir jalan, serta celana pendek yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya terlihat sangat kurus, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang selalu klimis kini agak gondrong tak terurus. Ia merasa sayang mengeluarkan uang Rp20.000 hanya untuk pangkas rambut. Di hadapannya tergeletak sebungkus nasi kucing, yang isinya hanya nasi seukuran kepalan tangan balita, sedikit sambal, dan potongan kecil ikan asin. Itulah makan malam mewahnya hari ini. Uang hasil kerjanya sebagai tenaga lepas sales panci keliling minggu ini sudah menipis drastis. Tadi pagi, ia bahkan diusir dari sebuah kompleks perumahan yang jauh lebih sederhana dari Pondok Indah, karena dianggap mengganggu ketenangan warga. Satpam di sana memandangnya dengan jijik. Tatapan itu sama persis dengan yang dulu sering Joko lemparkan kepada orang-orang miskin. Karma ternyata bukan hanya konsep abstrak, melainkan bumerang yang menghantam tepat di wajahnya.
Joko mengunyah nasinya dengan sangat lambat, meratapi setiap butir yang masuk ke kerongkongannya. Matanya menatap kosong ke arah kalender bekas yang tergantung miring di dinding. Tanggal hari itu dilingkari spidol merah karena merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran kontrakan. Jika besok ia tidak membayar Rp500.000, ibu kos yang galak itu pasti akan menendangnya keluar. "Lan," bisik Joko lirih. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya yang kering. Dulu, ia menyebut nama itu dengan nada meremehkan. Namun kini, nama itu terdengar seperti sebuah doa, satu-satunya harapan keselamatan. Bayangan Lani terus menghantuinya. Lani yang menyeduh teh hangat saat ia sakit. Lani yang diam saja saat dimarahi. Lani yang ternyata memegang kunci brankas kehidupan mereka. Penyesalan itu datang bukan lagi sebagai ombak, melainkan sebagai tsunami yang menenggelamkannya setiap malam. Ia merindukan uangnya, merindukan kenyamanannya. Tetapi di sudut hati kecilnya yang paling dalam, ia juga merindukan sosok wanita tulus yang sudah ia hancurkan sendiri. Sementara Rinda, wanita itu sudah lenyap tak berbekas seperti asap. Kabar terakhir yang didengar Joko dari teman lamanya, yang kini sudah memblokir nomornya, Rinda telah menjadi simpanan seorang pengusaha batu bara tua di Kalimantan demi melunasi semua utang kartu kreditnya. Mereka berdua hancur, terpisah oleh keserakahan masing-masing. Tangan Joko yang kasar meraih ponsel Android layar retak, yang ia beli bekas di konter pinggir jalan. Ini dilakukannya setelah ponsel mahalnya ia jual demi menyambung hidup. Ia membuka galeri, menatap satu-satunya foto Lani yang tersisa. Itu adalah foto candid yang pernah ia ambil iseng dulu, saat Lani sedang tertawa menyiram tanaman. Di foto itu, Lani hanya mengenakan daster. Dulu Joko malu melihatnya, namun sekarang foto itu terlihat seperti gambar bidadari. Didorong oleh rasa putus asa yang memuncak dan ketakutan akan menjadi gelandangan besok pagi, Joko menekan nomor lama Lani. Ia tahu kemungkinannya sangat kecil. Lani mungkin sudah ganti nomor, tapi ia harus mencoba sekali ini saja. Mungkin Lani masih memiliki sisa belas kasihan. Mungkin Lani mau melemparinya uang receh, atau setidaknya membiarkannya menjadi tukang kebun di rumah barunya. Harga dirinya sudah mati, ia rela mengemis. Terdengar nada sambung. Tut tut tut. Jantung Joko langsung berdegup kencang. Nomor Lani ternyata masih aktif. Hal ini memberinya harapan. Napas Joko memburu penuh antisipasi. Di dalam kepalanya, ia menyusun kalimat. "Lani, maafkan aku. Aku bodoh. Aku menderita. Tolong aku, Lan, aku suamimu." Sementara itu, 7 jam perbedaan waktu ke arah barat, matahari perlahan turun menuju cakrawala di pesisir Amalfi, Italia. Langit sore menampilkan gradasi warna ungu, oranye, dan merah muda yang menakjubkan, memantul indah di permukaan laut Tirrenia yang tenang. Angin laut yang sejuk membelai lembut tirai putih di balkon sebuah villa pribadi, yang berdiri megah di atas tebing batu kapur. Lani duduk santai di kursi berjemur, mengenakan sundres berbahan linen putih yang elegan dan kacamata hitam berukuran besar oversized. Di tangannya ada segelas Pinot Grigio dingin yang berembun. Tidak ada debu, tidak ada lagi wajah berminyak. Kulitnya tampak glowing dan sehat. Semua hasil dari perawatan spa rutin dan kebahagiaan batin yang melimpah. Di meja kecil di sampingnya tergeletak sebuah novel tebal dan piring berisi potongan buah segar serta keju mozzarella. Suasana terasa begitu damai. Hanya suara deburan ombak di bawah tebing dan kicauan burung camar yang mengisi keheningan. Lani baru saja kembali dari perjalanan menyusuri desa-desa nelayan yang indah. Ia membeli keramik lokal dan makan pasta ternak dalam hidupnya tanpa ada yang mengkritik penampilannya. Hidupnya kini sepenuhnya milik dia sendiri. Uang 500 miliar yang tersimpan aman di trust fund memastikan bahwa 7 keturunannya tidak akan pernah merasakan kekurangan. Namun, kebebasan adalah aset termahal yang ia nikmati saat ini. Tiba-tiba ketenangan itu terusik oleh getaran halus dari ponsel pintar keluaran terbaru yang tergeletak di meja marmer. Lani melirik layar ponselnya tanpa mengubah posisi duduknya yang nyaman. Di layar itu terpampang sebuah nama yang sudah lama ia hapus dari daftar kontak. Namun ia masih mengenali deretan digit nomor itu.
Panggilan itu tertulis Chaling. Lani sang mantan istri sama sekali tidak terkejut. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Hari di mana sisa-sisa ego pria itu runtuh sepenuhnya, dan dia datang merangkak. Lani bisa membayangkan di mana Joko berada sekarang. Mungkin di kamar sempit, mungkin sedang kelaparan, atau mungkin sedang menangis. Apakah Lani merasa kasihan? Ia menyesap wainnya perlahan, membiarkan rasa buah yang segar memenuhi rongga mulut. Ia mengingat kembali malam itu. Malam saat ia melihat unggahan story Instagram Joko yang menghinanya, kucel level. Ia mengingat 7 tahun pengabdiannya yang dianggap sampah. Ia ingat bagaimana Joko lebih memilih membelikan tas untuk selingkuhan daripada memberinya senyuman tulus. Rasa kasihan itu tidak ada. Yang tersisa hanya rasa impas. Lani tidak mengangkat telepon itu, tapi ia juga tidak mematikannya, tidak menekan tombol reject. Ia membiarkannya terus berdering. Ia ingin Joko menunggu di ujung sana, berharap cemas dan jantung berdebar, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada yang akan menjawabnya. Keheningan adalah jawaban yang paling menyakitkan. Tangan Lani terulur, namun bukan untuk menggeser tombol hijau, melainkan menekan tombol volume ke bawah. Mute. Getaran itu berhenti mengganggu telinganya. Meskipun di layar panggilan itu masih berlangsung, Lani membiarkannya mati sendiri karena ia membisukannya. Begitu layar kembali gelap, Lani mengambil ponselnya dan membuka kamera. Ia tidak memotret wajahnya. Ia hanya memotret kakinya yang jenjang sedang berselonjor santai, dengan latar belakang pagar balkon, gelas wine, dan hamparan laut Amalfi yang keemasan ditimpa cahaya matahari terbenam. Pemandangan itu memancarkan aura kemewahan, ketenangan, dan mencapai level yang tak terjangkau. Lani segera membuka aplikasi media sosialnya. Akun barunya saat ini sudah diatur menjadi privat, tapi Lani yakin Joko pasti memiliki akun palsu untuk mengintip, atau setidaknya teman-temannya akan menyampaikan unggahan itu padanya. Lani pun mengunggah foto tersebut ke story tanpa filter, memperlihatkan keindahan yang sesungguhnya. Jari-jarinya mulai mengetik sebuah keterangan penutup, kalimat yang sudah tersimpan rapi di benaknya sejak malam pengkhianatan itu terjadi. Ini adalah balasan yang dikirimkan dari puncak dunia menuju dasar jurang. Wanita yang kini kau tinggalkan sedang menikmati hidup yang tidak selevel denganmu. Selamat tinggal. Lani segera mempostingnya. Detik berikutnya, ia masuk ke pengaturan kontak, memilih nomor Joko, lalu menekan tombol blokir. Di Jakarta, di dalam kamar kontrakan yang berbau apek, sambungan telepon Joko terputus otomatis diiringi bunyi tut-tut-tut yang hampa. Joko menatap layar ponselnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menelepon lagi, tetapi muncul pesan otomatis berbunyi, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dicobanya lagi, dan kini pesan berubah menjadi, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Joko langsung membeku di tempat. Ia tahu apa artinya, ia telah diblokir. Pintu terakhir telah tertutup rapat di hadapannya. Lani tidak hanya meninggalkannya, Lani telah menghapusnya dari kehidupannya. Tak lama setelah itu, sebuah notifikasi muncul pada akun Instagram palsu yang sengaja Joko buat untuk memata-matai Lani. Sebuah story baru telah diunggah. Dengan tangan gemetar, Joko membukanya. Ia melihat foto itu, kaki Lani yang jenjang, pemandangan laut Eropa yang menakjubkan, dan segelas wine mahal. Sebuah pemandangan yang seharusnya bisa ia nikmati, seandainya ia tidak serakah. Dan kemudian, ia membaca kalimat di keterangan foto itu, tidak selevel denganmu. Ponsel di tangan Joko terlepas, jatuh menghantam lantai keramik yang retak. Joko tidak memungutnya kembali. Ia memeluk lututnya, menenggelamkan wajahnya di antara kedua kaki. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko Susilo menangis meraung-raung. Suaranya pecah, bercampur baur dengan suara hujan dan deru kipas angin yang rusak. Ia menangis bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena kesadaran penuh bahwa ia sempat menggenggam berlian di tangannya, lalu membuangnya hanya demi meraih batu kali. Sementara itu di Amalfi, matahari akhirnya tenggelam sempurna, menyisakan langit malam yang bertabur bintang. Lani tersenyum puas. Ia meletakkan ponselnya jauh-jauh dari jangkauan. Malam ini,
Lani akan menikmati makan malam dengan seorang arsitek Italia tampan yang baru saja dikenalnya siang tadi. Pria yang memujinya cerdas dan menawan, alih-alih kucel. Balas dendam terbaik bukanlah melampiaskan kemarahan, melainkan menjalani hidup yang luar biasa bahagia, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Dan Lani baru saja memulai babak baru itu.